Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Meski penghitungan suara belum usai, bursa Menteri Kabinet mendatang mulai bermunculan. Prabowo Subianto bahkan disebut sudah punya calon Menteri Keuangan baru. Umroh backpacker atau mandiri jadi jalur hemat umat Islam ke Tanah Suci. Namun selain dinilai langgar aturan, pemerintah kerap temukan jemaah terlantar setelah diberangkatkan pihak tak berizin. Nah, kalau backpacker misalkan ada kecelakaan, siapa yang menjamin itu? Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Maret pukul 2 siang di Kompas TV. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kompas Pagi masih menemani Anda, saudara, bersama saya Fajri Satrio. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Dari total korban, 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. 16 korban meninggal dievakuasi tim SAR gabungan di beberapa titik berbeda. Di 8 diantaranya dievakuasi di Kecamatan Koto Sabaleh, Tarusan. 6 korban di Langgai, Nagari, dan Tiang Mudiak Utara. Dan 2 lainnya dievakuasi di Kecamatan Ngayang dan di Desa Lumpuh, Kecamatan Bayang. Petugas hingga kini masih fokus mencari 7 korban lain yang hilang. Gabungan diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang dan 7 orang masih dalam pencarian. Untuk dalam pencarian ini lebih fokus ke gantian mudik dengan saat ini korban yang mau dicari 4 orang dan Batu Hampa 2 orang dan 1 orang di daerah api-api. Saudara, total jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat menjadi 19 orang. 16 korban meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sementara 3 lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Banjir dan longsor melanda 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di Pesisir Selatan, longsor terjadi di lebih dari 20 titik, saudara. Material longsor menutup sejumlah akses jalan, menghanyutkan mobil ke sungai, serta menimbun sejumlah kendaraan hingga tak bisa dipindahkan. Bagaimana kondisi terkini bencana longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV,
Ria Johannes yang akan melaporkan langsung. Leo, berapa warga yang diduga masih tertimbun material longsor, lantas bagaimana untuk proses pencarian hari ini? Ya, Fajri dan juga saudara, hingga hari ini dari data terakhir yang dirilis oleh kantor SAR Padang, jadi bahwasanya masih ada 7 orang lagi korban yang masih dalam proses pencarian di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4 orang berada di daerah Langgai, sementara 3 lainnya berada di dicari di daerah Tarusan. Berdasarkan data yang sudah dirilis ini akibat banjir dan bencana longsor yang melanda di 5 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, total itu ada 26 orang korban. 7 masih dicari, sementara 19 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari 19 orang ini, 3 orang korban berada di Kabupaten Padang Pariaman, sementara 16 lainnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pencarian sendiri pada pagi ini pada pukul 8 nanti akan kembali lagi dilanjutkan, dan untuk memaksimalkan proses pencarian, Basarnas dan kantor SAR Padang juga telah meminta bantuan dari kantor SAR Bengkulu dan kantor SAR Jambi untuk memaksimalkan proses pencarian. Demikian, Fajri. Ya, Rio, untuk saat ini apakah dari pihak tim SAR sendiri mengalami kesulitan untuk mencari korban-korban yang saat ini masih tertimbun longsor? Ya, untuk proses pencarian memang dalam 2 hari kemarin itu petugas sedikit kesulitan. Sebenarnya bukan dalam proses pencariannya, tapi terkait akses menuju titik-titik yang terdapat korban. Karena akses menuju titik pencarian korban ini terdapat banyak sekali titik-titik longsor. Seperti di Kabupaten Pesisir Selatan ini lebih dari 20 titik longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Titik longsor ini menghambat akses jalan. Bahkan ada di daerah di Tarusan itu, dari daerah Bengkulu menuju ke Pesisir Selatan, itu ada jembatan yang amblas sehingga tidak bisa diakses. Dan untuk pembersihan material ini, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga sudah menurunkan bantuan alat berat, dan hingga sore, pada Sabtu sore itu beberapa titik longsor sudah bisa dibersihkan sehingga akses menuju ke sana sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Demikian, Pak Jadi. Ya, Rio, berarti selain dari beberapa korban yang masih dalam proses pencarian, saat ini seperti truk dan juga mobil yang masih terjebak longsor juga belum berhasil terevakuasi. Ya, untuk kendaraan yang terjebak oleh longsor, terutama di akses jalan utama, itu sudah bisa dievakuasi pada Sabtu sore kemarin. Itu kendaraan-kendaraan yang terjebak, terutama yang terjebak di daerah Tarusan, ini sudah bisa dievakuasi oleh tim gabungan berdasar dengan kerjasama yang solid dan bantuan alat berat. Ini akses sudah bisa dibuka dan jalan sudah bisa dilalui. Memang sistemnya masih buka tutup, tapi sudah bisa dilalui dan masyarakat sudah bisa mengakses jalur ini. Untuk Sabtu sore kemarin itu jalur cukup padat karena mengingat akhir pekan dan libur Ramadan, banyak sekali masyarakat yang pulang ke kampung untuk libur Ramadan. Demikian, Pak Jiri. Ya, Rio, apa yang menjadi penyebab longsor kemarin sebenarnya? Untuk bencana banjir dan longsor ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Pada Kamis petang, ini curah hujan melanda daerah pesisir barat Provinsi Sumatera Barat dengan intensitas yang cukup besar, berlangsung lebih dari 4 jam, sehingga ini menyebabkan bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten kota, dengan daerah terparah itu berada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini ketinggian air banjir bisa mencapai lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini selain merendam ratusan rumah warga, juga di Kota Padang sendiri dilaporkan ada 3 rumah semi permanen milik warga di daerah Banuaran ini hanyut terbawa arus banjir. Demikian, Pak Jri. Ya, dari pihak tim SAR akan terus melakukan pencarian dari korban yang saat ini masih tertimbun longsor, dan rencananya akan mulai pencarian pukul 8 pagi, dan beberapa titik jalan yang tertimbun longsor saat ini sudah bisa dilalui walaupun dengan sistem buka tutup. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah tanggul sungai di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu malam jebol. Akibatnya air sungai masuk ke dalam permukiman warga.
Ini adalah video amatir saat warga panik menggambarkan jebolnya tanggul Sungai Brangkal yang berada di Desa Ringin Rejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Warga yang saat itu sedang kerja bakti memperbaiki tanggul yang jebol sejak hari Selasa lalu nyaris terseret arus saat hendak meninggalkan lokasi. Derasnya arus sungai yang mengalir ke permukiman ini mengakibatkan ketinggian banjir meningkat cepat berkisar 50 hingga 70 cm. Warga pun segera mengungsikan anak-anak dan lansia ke masjid dan lokasi lain yang lebih aman. Tanggul yang Sungai Brangkal ini jebol kurang lebih sekitar 40 meter. Oke. Tapi jebolnya tanggul itu pada hari Selasa. Hari Selasa pada waktu hujan hari Selasa itu cuma jebolnya itu pada waktu air sudah surut. Sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian dalam penanganan tanggul dibenahi, belum selesai air datang lagi. Sehingga meluber. Ratusan rumah di 2 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur terendam banjir akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Bengawan, saudara. Banjir dengan ketinggian 1 meter tersebut menutup akses jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga yang kebanjiran memilih bertahan di rumah dan mengamankan barang-barang berharga mereka. Tak hanya menggenangi permukiman, luapan sungai juga menggenangi jalanan hingga membuat aktivitas warga terganggu. Usai jeda, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di Kompas Pagi, diantaranya warga di Tangerang Selatan hingga Makassar Sabtu malam mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tetaplah bersama kami hanya di Kompas Pagi. Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan.
Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kompas Pagi kembali hadir hanya untuk Anda. Saudara, ribuan warga Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu malam mengikuti pawai obor menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pawai yang dimulai dari halaman Pondok Pesantren Darul Ibtida Kedaung Pamulang ini diikuti oleh ribuan peserta yang didominasi oleh remaja dan anak-anak sambil berjalan beriringan membawa obor. Para peserta mulai menyusuri jalan perkampungan hingga ke jalan raya. Warga dan pengguna jalan yang dilalui oleh iring-iringan pawai tampak antusias menyambut para peserta pawai. Menurut rencana, pawai obor ini akan diadakan setiap tahun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kami dari remaja masjid dan musola Kelurahan Kedaung menyelenggarakan pawai obor ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah peserta pada pawai obor tahun ini selalu antusias, yang mana diikuti oleh anak-anak, remaja hingga ibu-ibu. Semoga bulan Ramadan kita dapat menjalankan penuh dengan semangat dan penuh dengan kehusyuan. Tidak hanya di Banten, Saudara, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ratusan warga Makassar, Sulawesi Selatan juga menggelar pawai obor dengan mengitari sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Gerakan pawai obor ini tidak hanya diikuti warga Makassar saja, tetapi ada juga yang datang dari luar kabupaten seperti Kabupaten Maros, Goa, hingga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jemaah Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu malam sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah dengan menggunakan metode hisab komariah, 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Minggu 10 Maret 2024. Dengan masuknya Ramadan hari ini, puluhan anggota jemaah Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Medan dan Deli Serdang sudah mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih pada Sabtu malam di Pondok Sulut Tarekat Naksabandiyah, Jalan Leman Harahap, Desa Marindal, Deli Serdang. Tarawih pada malam pertama ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Tarawih ini juga lebih awal dilakukan dari ketetapan pemerintah yang sampai saat ini belum memutuskan 1 Ramadan. Ini kami lakukan berdasarkan hisab komariah yang dilaksanakan oleh Dewan Mursyidin dan Majelis Fatwa Tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Artinya kita besok sudah memulai puasa, Pak? Insya Allah besok kita sudah mulai puasa yang pertama. Informasi selanjutnya, Saudara, Kepala Korps Lalu Lintas Polri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan jalur arus mudik di Provinsi Jawa Barat.
Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyambut kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan survei jalur menuju gerbang tol Cisumdawu Utama, tepatnya di kilometer 153 dan gerbang tol Palimanan kilometer 188. Sementara itu, Menhub Budi Karya menyampaikan dengan adanya tinjauan ini diharapkan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2024 berjalan dengan lancar. Di kilometer 152 Cipali. Ini akan terjadi bottleneck di sana. Dari Cisumdawu ada 2 lajur, kemudian ketemu di Cipali ada 2 lajur, sehingga ini menjadi 4 nantinya. Ini sedang kita kelola bersama-sama dari PUPR untuk memastikan pertemuan ini bisa berjalan tetap smooth. Warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saling rebut kupon antrian penukaran uang di mobil penukaran uang keliling Bank Indonesia Purwokerto. Sejumlah warga tampak berebut kupon nomor antrian penukaran uang yang digelar di Kompleks Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah. Warga memilih untuk menukarkan uang lebih awal untuk persiapan Lebaran. Sebab jika sudah mendekati Lebaran, penukaran uang akan semakin sulit. Jikapun ada, antriannya diperkirakan akan lebih panjang. Ini sebenarnya buat persiapan sebelum Lebaran aja, soalnya kan pasti kalau pas Lebaran itu pasti lebih meludak. Kayak pas yang di mana di Bakorwil itu kan penuh banget. Nah itu antisipasi aja sih. Beragam tradisi dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan puasa. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan warga berebut uang logam atau koin pada acara tradisi Sadranan. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua tumpah ruah berebut uang logam di dalam kolam berlumpur. Sekujur tubuh penuh lumpur tak jadi masalah. Karena ini adalah bagian tradisi Sadranan Udeg-Udeg yang digelar secara temurun-temurun oleh warga desa Kalitengah, Klaten untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi Sadranan Udeg-Udeg diawali dengan doa bersama untuk keselamatan warga dan mendoakan leluhur. Usai berdoa, rebutan uang logam pun dimulai. Itu rebutan atau gimana? Rebutan dong. Seru nggak, Mbak? Seru banget. Setiap tahun pasti ada kayak gini? Pasti ada. Setiap sebelum puasa pas Sadranan. Selalu ikut juga? Ya, selalu. Biasanya dapat berapa yang kemarin? Kalau kemarin tuh dapat 100 ribu. Kalau ini kira-kira ada berapa nih? Nah, kayaknya ini banyak sih. Soalnya ada kayak gini. Tujuan acara ini adalah sebagai ajang silaturahmi antar warga menjelang bulan puasa. Sedangkan udeg-udeg yang merupakan koin menjadi wujud sedekah dan berbagi antara warga yang mampu dengan warga lainnya. Nikolus Irawan, Kompas TV Klaten, Jawa Tengah. Saudara, informasi tadi menutup Kompas Pagi hari ini. Terus perbarui informasi mengenai pemilu dan berita lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Fajri Satrio. Dan saya Desi Fiftina pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Bahagia menyambut bulan suci.
bersama Kompas TV. Teman Ramadan. Polisi masih menyelidiki tewasnya satu keluarga yang diduga jatuh dari kamar apartemen. Sementara motif tewas satu keluarga adalah bunuh diri. Menhub beri teguran keras kepada pilot dan kopilot Batik Air yang diduga tertidur 28 menit selama penerbangan. Menhub pun menyebut akan menginvestigasi kasus ini. Yang lagi hangat, menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono dilirik Partai Gerindra untuk masuk dalam bursa calon Bupati Sleman 2024. Oh, baca bentar. Halo saudara, kembali bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi hari ini 10 Maret 2024 bersama saya Putri Oktaviani dan saya Cindy Permadi. Nggak kerasa mau puasa loh, Iya. bulan Ramadan. Tapi memang kita harus nunggu hasil sidang isbat ya yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentunya supaya kita bisa tahu nih hari apa. Ya, besok atau lusa kira-kira. Nah, itu. Nanti sore ya kita ada ini juga breaking news ya. Menyiarkan langsung bagaimana jalannya sidang isbat. Jadi penonton Kompas TV juga mungkin nanti bisa nunggu sekalian apakah dari hasil pemantauan hilal kira-kira besok atau lusa nih? Besok atau lusa, betul. Tapi yang juga jadi sorotan Cindy, ini juga masih ada informasi lain selain tadi soal kita kapan puasanya adalah yang jadi omongan dari kemarin soal balita yang dibunuh oleh ibunya. Ya. Nah itu juga kita kan juga masih menunggu ya bagaimana hasil dari pemeriksaan saksi dan lain-lain. Kemudian juga apakah yang nantinya akan diputuskan oleh polisi tentunya soal kondisi kejiwaan dari ibunya kan. Iya, karena terindikasi ada skizofrenia itu ya. Skizofrenia, betul. Dan hari ini kalau tadi berangkat ke kantor agak-agak hujan, bener nggak? Iya, mulai mendung, gerimis kecil-kecil kan dari kemarin kayaknya hampir seharian hujan terus benar. ya. Nah itu yang harus diwaspadai juga saudara soal cuaca buruk karena sejumlah wilayah justru ini ada beberapa dampaknya. Dimanapun Anda berada tentunya jaga kesehatan dan juga ya jaga-jaga lah ya, bawa payung, bawa jas hujan kalau mau bepergian. Ya apalagi yang mau liburan panjang, jadi yang kalau misalnya naik motor bawa jas hujan, terus kalau mau jalan-jalan bawa payung juga ya. Macet nggak ya kira-kira? Kira-kira soalnya gimana? 4 hari nggak sih? Sabtu, Minggu. Long weekend banget. Long weekend. Kita long weekend kah? Akhirnya kita langsung ke berita pertama aja ya, Tak. Ya. Berita pertama, saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi mayat tanpa identitas di aliran sungai Ciluar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diduga berusia 5 tahun. Inilah detik-detik proses evakuasi sesosok jenazah laki-laki tanpa identitas di aliran sungai Ciluar, Cibinong, Bogor. Lamanya proses evakuasi lantaran jenazah berada di antara pohon bambu. Berdasarkan keterangan petugas, jenazah tanpa identitas ini diperkirakan berumur 5 tahun dengan luka pada bagian pelipis sebelah kiri. Usai dievakuasi, selanjutnya jasad korban langsung dibawa ke RSUD Cibinong. Dan kasus penemuan jenazah ini selanjutnya ditangani Polres Bogor. Evakuasi dengan cara turun ke bawah ya, karena sudah tersangkut, otomatis kita harus ambil dan kita masukkan ke kantong jenazah. Untuk luka sendiri tadi yang kita lihat sih mungkin ada di sebelah pelipis sebelah kiri ya, dengan di tengah. Tapi untuk motif selanjutnya sedang didalami oleh teman-teman dari Inapis Polres Bogor. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang, saudara. Dari total korban, 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 7 lainnya masih dalam pencarian.
16 korban meninggal dievakuasi tim SAR gabungan di beberapa titik berbeda. 8 diantaranya dievakuasi di Kecamatan Koto Sabaleh Tarusan, 6 korban di Langgai Nagari Gantiang Mudiak Utara, dan 2 lainnya dievakuasi di Kecamatan Lengayang dan di Desa Lumpo, Kecamatan Bayang. Petugas hingga kini masih fokus mencari 7 korban lain yang hilang. Gabungan diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang dan 7 orang masih dalam pencarian. Untuk dalam pencarian ini lebih fokus ke Gantiang Mudik dengan saat ini korban yang mau dicari 4 orang dan Batu Hampa 2 orang dan 1 orang di daerah api-api. Total jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat menjadi 19 orang. 16 korban meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sementara 3 lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Banjir dan longsor melanda 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di Pesisir Selatan, longsor terjadi di lebih dari 20 titik. Material longsor menutup sejumlah akses jalan, menghanyutkan mobil ke sungai, serta menimbun sejumlah kendaraan hingga tak bisa dipindahkan. Yang juga jadi sorotan, saudara, tim SAR gabungan menemukan titik terang dari pencarian pesawat kargo Smart Air. Asap dan puing diduga dari pesawat terdeteksi di Krayan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara. Tim SAR gabungan menemukan titik diduga pesawat perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air dengan kode penerbangan PKSNE dengan melihat tanda-tanda asap dan puing pesawat. Lokasinya di sekitar 9 km dari Bandara Binuang Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, perbatasan Indonesia-Malaysia, Provinsi Kalimantan Utara. Namun, karena terkendala cuaca di lokasi, proses evakuasi belum bisa dilakukan dan akan dilanjutkan besok. Inilah lokasi jatuhnya. Ada titik terang, yaitu berupa video dan foto dengan tanda-tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai Smart Air. Nah, dengan itu sudah kita tandai. Pesawat Smart Air pengangkut sembako dari Tarakan tujuan Kecamatan Krayan Tengah, perbatasan Indonesia-Malaysia hilang kontak sejak kemarin. Pencarian hari kedua melibatkan 2 helibel dan 1 pesawat pengintai milik TNI Angkatan Udara dari Makassar. Pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara memiliki teknologi canggih sebagai pesawat pengintaian yang memiliki kamera infrared yang dapat menembus semua medan. Berikut ini masih soal penerbangan, saudara. Pilot dan co-pilot maskapai Batik Air tertidur selama 28 menit saat pesawat terbang dari Kendari ke Jakarta. Akibatnya pesawat yang membawa 153 penumpang sempat menyasar ke udara Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa tersebut berdasarkan laporan KNKT yang terjadi pada 25 Januari lalu. Pilot dan kopilot menerbangkan pesawat Batik Air dari Kendari menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Tertidurnya pilot dan kopilot secara bersamaan sekitar 28 menit mengakibatkan pesawat tidak berada pada jalur penerbangan yang benar. Tidak ada korban dalam insiden ini. Sebanyak 153 penumpang dan pesawat bisa mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, menindaklanjuti peristiwa tersebut, maskapai Batik Air menonaktifkan sementara pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat rute Kendari, Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi. Pihak Batik Air menegaskan perusahaan telah menerapkan kebijakan istirahat yang memadai untuk seluruh karyawannya. Dari keterangan pers yang diterima Kompas TV,
Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro menerangkan, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan, membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan kopilot yang tertidur selama 28 menit saat pesawat sedang terbang. Selain itu, tim Dirjen Perhubungan Udara akan memberikan sanksi kepada pilot dan kopilot tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Budi juga menegaskan Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari. Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak, buat sudah grounded Pak. Informasi selanjutnya, saudara, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya ditemukan tewas di halaman parkir apartemen yang berada di kawasan Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV yang ada di apartemen, terlihat satu keluarga tersebut datang dengan menggunakan mobil berwarna putih. Seluruh keluarga kemudian naik menuju lantai 21 dengan menggunakan lift dan kemudian menuju atap dengan menggunakan tangga. Tidak lama berselang, seluruh keluarga ditemukan telah meninggal dunia di halaman parkir apartemen. Seluruh jenazah kini telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara penyebab jatuhnya korban masih dalam penyelidikan polisi. Sementara itu, dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan seluruh korban ditemukan dalam kondisi terikat tali. Selain itu, seluruh tubuh korban mengalami patah tulang. Saat ini seluruh korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Kita melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi, pengecekan juga kepada identitas kendaraan mobilnya yang digunakan untuk hadir di apartemen ini, termasuk juga penelusuran terhadap keluarga korban, dilengkapi administrasi terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyidikan dan penyelidikan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita belum menemukan persesuaian dari keterangan saksi, kemudian bukti-bukti petunjuk yang lain, jadi kita belum menyimpulkan ke arah situ. Itu masih dalam kaitannya penyelidikan kita dan penyidikan, tapi yang pasti motifnya mereka bunuh diri. Setelah dilakukan olah TKP dan identifikasi, jenazah 4 orang yang merupakan satu keluarga yang tewas diduga terjatuh dari apartemen Teluk Intan, Jakarta Utara ini dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi pada Sabtu malam. Tidak ada satupun keluarga korban yang terlihat mendampingi para jenazah. Menurut rencana, jenazah akan diotopsi oleh tim forensik rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Pasca otopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah anak berumur 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya dimakamkan di pemakaman Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pemakaman dilakukan pada Jumat sore kemarin, saudara. Pemakaman ini dihadiri langsung oleh MA, ayah kandung korban, dan sejumlah keluarga. Proses pemakaman yang berlangsung sekitar 30 menit juga didampingi oleh polisi. Sama keluarganya itu banyak ibu-ibu pada nangis. Banyak ibu-ibu. Bapaknya ada juga bapaknya. ada. Bapaknya ada turun ke orang. Yang pakai peci, yang pakai batik itu ya? Pakai meja. Biru itu ya? Enggak. Biru putihan. Oke. Berapa lah? Bukan Rumah Sakit Polri. Itu nanya mau bapak itu. Terus ini anak ini. Ini apaan Pak? Sakit apaan? Bapak belum tahu ya? Belum. Dijelasin ini bapak. Ini katanya sama Bandungnya.
Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan sejumlah informasi menarik. Salah satunya, calon Presiden Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron karena unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Jangan lewatkan juga informasi tentang calon Presiden Ganjar Pranowo yang menyatakan PDIP terus mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket dugaan pemilu curang. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Calon Presiden
Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron karena unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Ucapan selamat disampaikan Presiden Macron melalui sambungan telepon Jumat kemarin. Merespon hal ini, Prabowo juga menyampaikan terima kasih dan berharap agar hubungan baik antara Indonesia dan Perancis bisa terus terjalin erat. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Thank you. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No. We had some difficulties, but I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Excellence. So, once again, I would like to thank you for your support, for your friendship. I hope that we will have a very good cooperative relationship. Thank you. Thank you so much. Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang benar bukanlah demokrasi yang dimanipulasi. Anies menyebut praktik demokrasi saat ini berjalan tidak adil. Anies yang bergabung lewat sambungan telepon menyebut praktik demokrasi saat ini berbeda dengan 25 tahun lalu. Saat ini demokrasi berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif. Untuk itu ia mendorong banyak pihak berperan memperbaiki kondisi tersebut dengan membutuhkan perjuangan bersama. Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama. Sorotan berikutnya, calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Ia juga mengatakan PD Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR. Ganjar mengatakan fraksi PDIP sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masih mengumpulkan saksi-saksi, ahli, dan sejumlah bukti terkait suara Ganjar Mahfud yang stagnan di 17%. Ganjar mengaku ada intimidasi yang dialami sejumlah saksi, namun ia meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara. Dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sekjen PDI Perjuangan menyebut ada upaya mengganjal hak angket kecurangan pemilu di balik pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK. Di acara diskusi FISIP UI, Hasto menyebut di masa demokrasi populis ada banyak kecurangan oleh penguasa dengan menyalahgunakan banyak instrumen negara. Hasto lalu merujuk usai Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket kecurangan pemilu, kemudian Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Pertama kalinya secara masif di dalam era demokratis dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen-instrumen negara dengan segala cara, tanpa nilai, tanpa nurani, tanpa moral. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK.
di situ. Itu strong-strongan ini banyak sekali. Media udah mulai di strong, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada, udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Dugaan adanya upaya penguncian suara Ganjar Mahfud sehingga stagnan di posisi 17% pertama kali diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menghadiri acara Election Talk FISIP UI Kamis lalu. Para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Temuan ahli IT dari tim Ganjar Mahfud itu dinilai Cawapres Mahfud MD sebagai informasi yang sudah ia dengar jauh sebelum pemilu berlangsung. Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Merespons temuan tim IT Ganjar Mahfud, Ketua KPU Hashim Asyari tegaskan, keputusan pemilihlah yang menentukan hasil suara para peserta pemilu. Menurutnya, KPU tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di TPS. KPU tidak pernah kemudian, katakanlah ya, mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu, sekian, sejak awal itu nggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Gerindra selaku parpol pengusung Prabowo Gibran menilai para parpol kini saling menuduh melakukan kecurangan. Isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu. Semua saling menuduh, semua saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D, dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan. Kian santer dan liarnya dugaan-dugaan kecurangan jelang pengumuman resmi KPU patut mendapat perhatian serius Bawaslu selaku wasit pesta demokrasi agar pemenang pemilu nantinya mendapat legitimasi hukum. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, Partai Gerindra membidik menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, jadi salah satu bakal calon Bupati Sleman di Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Sejumlah nama kini tengah dipersiapkan Partai Gerindra untuk masuk dalam bursa calon Bupati Sleman. Salah satunya Erina Gudono, istri Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Munculnya nama Erina sebagai bakal calon Bupati Sleman berasal dari masukan internal Partai Gerindra, baik pusat maupun dari daerah. Sementara masuknya nama Erina Gudono dalam bursa bakal calon Bupati Sleman pada Pilkada serentak mendatang juga ditegaskan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sleman, HR Sukaptana. Menurut Sukaptana, alasan memasukkan nama Erina dalam bursa calon Bupati Sleman dengan pertimbangan Gerindra butuh kader muda. Satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Jelang Ramadan juga libur panjang, kawasan Puncak sudah ramai wisatawan sejak Minggu pagi. Informasi lengkapnya usai jeda.
puasa, siang rasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar operasi Cipta Kondisi di kawasan Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan. Puluhan kendaraan roda 2 yang tidak memiliki surat lengkap langsung diangkut dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan roda 2 nekat putar balik melawan arus untuk menghindari razia Cipta Kondisi yang digelar Polres Metro Jakarta Selatan Minggu dini hari tadi. Bahkan seorang pengendara yang panik berusaha kabur dari razia dengan cara menerobos dan nyaris menabrak polisi. Puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat langsung diangkut dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan karena tidak membawa surat-surat kendaraan. Karena kebetulan
sekarang ini ada bertepatan dengan menjelang malam Ramadan. Sementara yang berhasil kita amankan 82 tilang, ya, 82 tilang, 32 KR roda 2 diamankan, 1 KR roda 4 diamankan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan jalur arus mudik di Provinsi Jawa Barat. Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyambut kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan survei jalur menuju Gerbang Tol Cisumdawu Utama, tepatnya di kilometer 153, dan Gerbang Tol Palimanan, kilometer 188. Sementara itu, Menhub Budi Karya menyampaikan, dengan adanya tinjauan ini, diharapkan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2024 berjalan dengan lancar. Di kilometer ini akan terjadi bottleneck di sana. Dari Cisumdawu ada 2 lajur, kemudian ketemu di Cipali ada 2 lajur, sehingga ini menjadi 4 nantinya. Ini sedang kita kelola bersama-sama dari PUPR untuk memastikan pertemuan ini bisa berjalan tetap smooth. Minggu pagi, jalur arah Puncak Bogor sudah ramai dengan kendaraan yang ingin berwisata menghabiskan libur panjang hari Nyepi. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, meski sedikit tersendat saat penyempitan lajur di beberapa titik. Salah satunya di Tanjakan Simpang Gadok. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional. Meski demikian, mayoritas kendaraan yang naik ke arah puncak sudah menyesuaikan nomor kendaraan sesuai dengan tanggal yang berlaku, yakni nomor genap. Beberapa petugas lalu lintas pun tetap bersiaga sekaligus memantau arus kendaraan untuk sewaktu-waktu dapat menerapkan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan panjang. Untuk mengetahui kondisi terkini di Gadok Puncak Jawa Barat, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Jelang Ramadan, kemudian juga libur panjang, bagaimana kondisi kawasan Puncak pagi ini? Ada sistem buka tutup? Selamat pagi Cindy dan juga saudara. Nampaknya sejak pukul 6 pagi tadi kendaraan ini tidak berhenti ya untuk terus masuk ke dalam area Bogor lalu kemudian menuju ke Puncak Bogor. Nah, kalau misalnya terkait dengan sistem buka tutup sampai saat ini memang masih belum diterapkan Cindy dan juga saudara karena sifatnya adalah situasional, jadi nanti dari petugas atau polisi lalu lintas ini akan melihat apakah memang sudah bisa diterapkan ataupun juga membutuhkan untuk dibuka tutup jalurnya agar untuk memudahkan maupun juga mengurai kepadatan yang ada di kawasan ini ataupun juga perjalanan menuju puncak. Nah, Cindy dan juga saudara, untuk bisa melihat lebih jelas saat ini situasinya seperti apa akan ditunjukkan melalui juru kamera Kompas TV Roy Ilman, di mana kalau saat ini yang terlihat ramai lancar, tidak ada hambatan maupun juga kepadatan yang terjadi. Tapi kalau misalnya dilihat di sebelah kanan, ini ada 2 lajur begitu ya yang terlihat jelas di layar kaca Anda. Di sebelah kiri ini yang langsung menuju puncak, kemudian juga sudah sesuai dengan plat nomornya, yakni hari ini adalah tanggal 10 yang berarti mobil dengan plat nomor genap yang boleh melintas. Nah, sementara di sebelah kanan ini terlihat memang ada beberapa antrian yang akan diputar balikan kendaraannya. Ini dikarenakan memang masih ada saja kendaraan yang masuk ke kawasan ini plat nomornya atau nomor polisi kendaraannya ini tidak sesuai, yang berarti mereka ini tidak sesuai dengan ganjil genap yang berlaku. Bahkan sejak pagi tadi kami juga melihat ada beberapa mobil-mobil yang sudah diputar balikan oleh petugas kembali lagi masuk ke dalam jalan tol Ciawi begitu ya. Nah, kalau misalnya yang sudah platnya sesuai, ini bisa langsung ke atas menuju jalur-jalur yang memang ataupun juga tempat wisata yang memang sudah ditentukan. Ada beberapa titik ataupun juga area yang menjadi perhatian khusus Cindy dan juga saudara, seperti misalnya yang di Tanjakan Simpang Pasir Muncang, kemudian juga ada di Simpang Mega Mendung, kemudian Pasar
Cisarua dan juga Masjid At-Taud. Kalau misalnya melihat dari volume kendaraan, dipastikan terus meningkat sampai saat ini, Cindy dan juga saudara. Akan tapi kalau disampaikan kemarin pada hari Sabtu, memang kalau dibandingkan dengan kendaraan yang keluar dari arah Bogor atau dari puncak menuju Jakarta ini, lebih banyak atau mayoritas kendaraan memang menuju ke atas ataupun juga ke puncak. Akan tapi untuk volume kendaraannya sangat berkurang dibandingkan akhir pekan kemarin. Nah, kita akan lihat pada hari ini ataupun juga esok hari begitu ya, apakah memang ada peningkatan kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Nah, Cindy dan juga saudara, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan selain sistem rekayasa lalu lintas seperti misalnya ganjil genap maupun juga nanti ada buka tutup ataupun juga one way atau satu arah yang akan diterapkan. Tapi itu sifatnya situasional, melihat apakah memang terjadi kepadatan dan perlu diterapkan. Ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan ataupun juga perlu lihat secara menyeluruh, Cindy dan juga saudara, terkait dengan cuaca. Karena kalau misalnya kita melihat dari perakiraan cuaca BMKG untuk di Kabupaten Bogor sendiri ini masih tidak menentu. Kalau dari pukul 6 pagi memang cuacanya tadi sempat hujan lalu kemudian berhenti, dan nanti sekitar pukul 1 dan juga sekitar pukul 7 atau dari pukul 1 hingga pukul 7 nanti akan ada hujan ringan. Sehingga ini diimbau bagi para masyarakat yang akan berlibur ataupun juga melakukan perjalanan ke arah puncak Bogor untuk berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, kemudian juga memastikan bahwa kendaraannya dalam keadaan baik, termasuk juga pengemudi yang akan membawa kendaraan. Nah, yang juga diperhatikan adalah terkait dengan karakteristik jalanan, di mana jalanan ini akan ada menanjak kemudian juga menikung, yang ditakutkan ketika cuacanya ini hujan dan juga licin ini bisa berbahaya, sehingga ini yang perlu diperhatikan agar tetap berhati-hati dalam berkendara hingga sampai ke tempat tujuan. Cindy. Baik, harus berhati-hati ya bagi yang mau ke puncak. Nah, Triksi, kepadatan kan biasanya karena ada banyak kendaraan yang menuju puncak di waktu bersamaan. Nah, adakah waktu-waktu tertentu yang sebaiknya dihindari atau waktu-waktu yang mungkin bisa direkomendasikan agar tidak terjadi kepadatan di sana? Ya, sebenarnya kalau misalnya terkait dengan waktu, biasanya ini sudah terjadi pada malam hari atau Sabtu malam, karena ini sudah hari Minggu dan libur itu hanya sampai hari Senin. Jadi memang masyarakat ini rata-rata dari Sabtu malam sudah mulai bergerak ataupun juga berjalan menuju ke tempat wisata ataupun juga tempat yang memang dituju di kawasan puncak Bogor. Nah, memang kalau terkait dengan waktu-waktu selain malam Sabtu malam, maksud kami Minggu pagi ini juga menjadi waktu favorit bagi masyarakat untuk kemudian naik ke atas, karena semakin pagi masyarakat ini menganggap kendaraan yang melintas masih cukup sedikit atau tidak begitu banyak. Lalu kemudian juga yang nanti diperkirakan adalah menjelang siang ini bisa semakin meningkat. Jadi memang dari siang menjelang sore bahkan sampai Minggu malam ataupun juga sekitar pukul 7 sampai pukul 8 ini masih diperkirakan menjadi waktu-waktu masyarakat untuk kemudian berangkat ataupun juga menuju ke tempat wisata. Jadi itu setidaknya waktu-waktu yang bisa diperhitungkan, Cindy dan juga saudara, untuk kemudian dipilih malah oleh masyarakat untuk berwisata ke kawasan puncak Bogor ataupun juga di tempat wisata lainnya yang ada di atas. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valentia dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Informasi lainnya, saudara, tradisi dukderan di Kota Semarang kembali digelar di Kota Semarang meski hujan deras mengguyur. Namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara tahunan tersebut. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Semarang kembali menggelar tradisi dukderan di halaman Balai Kota Semarang. Sebelum prosesi arak-arakan dimulai, sejumlah kesenian dan tarian khas Semarang ditampilkan dengan dikemas secara menarik. Meski hujan menerjang, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat ribuan peserta untuk menyemarakan acara tahunan tersebut. Tradisi dukderan secara resmi dimulai dengan ditabuhnya beduk oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Prosesi dukderan pun dilanjutkan dengan arak-arakan dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Kauman Semarang. Kurang ribuan warga Kota Semarang dengan mengenakan berbagai pakaian unik tumpah ruah di jalan untuk menyemarakan dukderan tahun ini. Pada hari ini dilaksanakan dukderan dalam rangka persiapan untuk menjelang buka
buka puasa saat bulan Ramadan, yang tentunya kita harapkan dengan penuh keikhlasan kita menjalankan puasa Ramadan ini dapat berkah gitu ya, dan tentunya ini merupakan juga salah satu rangkaian nuri-nuri budaya di dalam kegiatan-kegiatan menjelang bulan Ramadan. Mungkin hanya Kota Semarang ya, atau hanya di Semarang saja yang ada prosesi-prosesi seperti ini. Tradisi Dukduran merupakan ritual tahunan yang telah digelar sejak ratusan tahun lalu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tradisi unik tersebut satu-satunya hanya ada di Kota Semarang. Danang Prakosa, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Menparekraf Sandiaga Uno resmi meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 sebagai program unggulan yang memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para penggerak sektor pariwisata dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Menparekraf Sandiaga saat acara peluncuran ADWI 2024 di Desa Wisata Bugisan, Klaten, Jawa Tengah menyebut ADWI tahun ini tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan, tapi juga memberikan pendampingan sehingga desa-desa wisata terpilih dapat mengoptimalkan potensi, memperkuat tata kelola destinasi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Hingga saat ini, sudah terdapat 4.812 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan desa wisata. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 mengangkat tema Desa Wisata menuju Pariwisata Hijau berkelas dunia, di mana pariwisata hijau merupakan visi untuk masa depan pariwisata Indonesia. Pariwisata hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga pariwisata yang berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga meminimalkan dampak negatif, menjaga dan melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, desa wisata yang ingin bergabung dalam program ini dapat melakukan pendaftaran melalui website www.jadesta.kemenparekraf.go.id yang kemudian akan dikurasi jadi 50 desa wisata terbaik untuk divisitasi oleh Menparekraf dan dinilai langsung oleh Dewan Juri. Tengah masyarakat supaya masyarakat merasakan langsung manfaat desa wisata, dan tadi hasil yang disampaikan bahwa program kami ini 3T, bukan 3T turun ini ya LHKPN, tapi 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu yang kita harapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja. Usai jeda, saya dan Putri Oktaviani akan mengajak Anda, saudara, untuk berolahraga bareng komunitas Taekwondo Macan Timur. Jangan kemana-mana. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya.
Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Kiarjan. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Montok Anmaki. Set. 2 3 4 5 Elgo Anmaki. Set. 2 3 4 5 Koma. Cerep. Jor. Berhadapan. Orang pertama berhadapan. Orang pertama, ada belakang. Ada belakang, yuk. Ada hadapan. Afgan ada hadapan. Ada hadapan. Oke, siap, langsung pegang papannya, siap. Pegang papannya. Oke, siap. King step, ganti kaki dulu. Siap, kaki kanan depan. Suara, siap. Ya, berikutnya up, berdiri. Ada belakang. Cerep, sore. Out, orang pertama out. Orang pertama out, ke belakang. Sabar, Farid. Maju, Farid maju. Farid Emery maju. Haikal maju, Farid geser. Cerep, sore. Kapan berikutnya? Siap. Jumi, siap. Ganti kaki, siap. Suara, go. Suara, go. Semua. Ganti kaki, diri, ganti orang, siap. Siap. Dari Farid dulu, siap. Siap, suara, siap. Oke, cukup. Yang depan jongkok dulu. Orang berikutnya, siap. Pegang Janeta. Pegang pamannya. Siap. Siap. Ganti kaki. Siap. Kanan depan. Suara, siap. Fabian. Ayo go. Go. Up lagi, ganti ke orang. Cerep, sore. Berikutnya belakang. Siapa berikutnya? Janeta. Siap. Dari Janeta dulu ya. Siap. Janeta stop dulu, Janeta. Janeta nanti dulu, Saskia dulu. Saskia sama kamu dulu. Nah, Saskia maju. Siap. Siap. Oke, berikutnya. Mikael siapa yang megang? Janeta pegang. Janeta pegang.
kain. Siap. Siap, suara, fokus. Gerak. Bongkok. Siap. Oke, berdiri semuanya. Yuk. Berdiri tempat. Strip. Sore. Cukup, biar tempat. Yang depan jam di tempat, yang di panggung turun. Hadap kanan yang di panggung, hadap kanan. Geser ke sana. Cukup, jalan. Ini lucu-lucunya. Ya, saudara kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tadi kita udah lihat ya aksi. Saya mau kesini dong, Master. Ini yang melatih para adik-adik ini. Keren-keren banget ya. Tepuk tangan lagi dong. Silakan, Sabam di sini. FYI, di studio kita rame banget. Rame banget dari orang tuanya. Anak-anak ini yang keren-keren ini. Silakan Master, dikenalkan dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabam Fatku. Ya, ini Sabam Rivaldi, Sekom Macan Timur, Kak. Ya, ini Kak Okta sama Kak Cindy ya. Ya, betul. Ya, jadi anak-anak ini tadi menampilkan beberapa gerakan, Kyupa namanya. Kyupa itu pemecahan, jadi mengaplikasikan gerakan tendangan. Walaupun mereka sebenarnya atlet kirurgi dan pomse ya, mereka atlet, tetapi untuk dalam event-event apapun mereka bisa untuk perform dan segala macam seperti itu, Kak. Tapi komunitas Macan Timur ya, ini tuh diperuntukkan untuk anak-anak aja atau yang udah lebih senior, lebih dewasa secara umur gitu. Dari umur berapa? Ya, jadi di Taekwondo Macan Timur sendiri itu kita lebih kepada pembinaan anak-anak pemula. Jadi lebih cenderung kepada anak-anak sekolah ya. Jadi mereka paling usia terdininya itu usia 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah bisa latihan ya. 4 tahun itu udah bisa latihan. Intinya mereka sudah bisa dan kita nanti akan bimbing gitu. Oke. Ya, sampai untuk yang batas tertingginya itu ya ada yang bekerja, tetapi kalau misalkan untuk prestasi itu sampai di SMA. Oke, Sabam ini kan yang menarik juga, sabuknya warnanya macam-macam. Nah, terus tadi Sabam juga jelasin soal ada pomse sama kirurgi. Nah, itu bedanya apa sih? Iya. Kalau Sabam Rivaldi silakan. Kalau pomse itu adalah gerakan jurus dalam taekwondo. Kalau kirurgi itu fighting untuk berantem, ya, tapi ada aturan-aturan ini. Kalau yang kayak kita pakai ini sabuknya apa artinya? Oh, ini udah sabuk hitam ya. Keren banget. Kalau dan Kak video sudah sabuk hitam ya. Jadi kalau filosofi dalam sabuk hitam itu sudah kegelapan ya. Dalam artian itu gelap itu sudah batas akhir dari segala ilmu, puncaknya ilmu. Jadi di situ dimana intinya kita dituntut untuk lebih dewasa, menghadapi situasi apapun itu lebih rileks, lebih lebih adem lah. Beda ketika mereka pakai sabuk merah. Ketika sabuk merah senggol dikit hajar. Berarti itu beda. Paling awal sabuk warna apa? Kalau awal sabuk putih. Awal sabuk putih, terus kemudian ada berapa tingkatan? Ada di pemula itu ada 10. Jadi ada sabuk putih, kuning strip dan kuning hijau polos. Nah, itu masing-masing sabuk hijau dan polos itu ada strip-stripnya. Jadi kalau misalkan ada yang sabuk kuning itu ada kuning, mau ke hijau polos itu ada kuning stripnya dulu. Berapa lama tuh berarti? Itu itu biasanya 4 bulan. 4 bulan paling cepat dan maksimalnya 6 bulan. Oke, koreksi kalau saya salah. Kalau di karate waktu itu saya pernah ikut namanya gasuku, jadi naik tingkatnya. Kalau di taekwondo ada apa tesnya untuk naik sabuknya? Iya, seperti sama ya. Jadi kalau misalkan di taekwondo sendiri tetap mereka UKT dulu, UKT di pengambilan nilai, dan biasanya gasuku itu untuk pengambilan sabuknya. Jadi materinya beda. Ketika mereka ujian itu di dan praktek, teori dan praktek itu kita laksanakan, dinyatakan lulus, biasanya pembagian sabuk kita gasuku di puncak, biasanya seperti itu. Mereka supaya lebih refresh dan lebih semangat aja sih, merasa menerima sabuknya yang baru itu dengan perjuangan. Oh, ini saya harus pertahankan dan bangga dengan sabuk ini. Seperti itu sih, Kak.
Ada 10 tingkatan, biasanya masing-masing 4 bulan, tak kira 10 menit ya gitu. 10 menit tadi ganti baju doang, tiba-tiba udah jadi sabuk hitam. Ya, tapi kalau manfaat taekwondo sebenarnya secara umum untuk kita selain dia tentu olahraga ya, ada juga nggak sih? Iya, tentu dalam bela diri taekwondo olahraga nomor 1 ya. Kita dapat olahraga sehatnya. Tetapi yang kedua dan ketiga poin yang paling baik itu ya untuk anak ini adalah pengendalian emosi. Itu yang paling terpenting ya. Jadi ketika mereka yang nggak tahu bela diri itu biasanya berantemnya malah beneran. Tetapi begitu mereka masuk bela diri, tahu bahayanya, mereka nggak akan lakukan itu. Jadi kalau misalkan anak-anak seluruh Indonesia yang ada nakal-nakal sedikit, mending ajak masuk taekwondo. Biar energinya tersalurkan dengan benar ya. Iya, emosinya tersalurkan secara positif. Secara positif. Tapi Revaldi ada tantangan nggak sih untuk melatih anak-anak, kan tadi kalau dibilang mulai dari usia 4 tahun udah bisa latihan, apa tantangannya? Supaya nggak cedera terutama. Oh ya, kita kalau itu awal dengan pemanasan dulu ya. Terus terutama kita kalau anak-anak kecil itu harus dengan hati yang baik ya, maksudnya jangan emosi. Kita melatih dengan harus sabar, sayang, dengan kasih sayang ibaratnya ya, perlu kesayangan gitu. Oke, berarti harus sabar, harus laten juga. Laten ya, itu betul. Makanya sabuk hitam kan, belum sabar dan belum punya manajemen emosi yang baik. Nah terus juga kan tadi kita lihat mereka loncat muter-muter. Iya, jurus-jurus. Biasanya dipelajari ketika udah di tingkatan berapa sih? Oh ya, tadi ada beberapa tendangan yang dipraktekkan, itu tendangan yang melompat itu di latihan itu di sabuk kuning sabuk kuning dan kuning strip. Kalau yang untuk tendangan berputar itu namanya dolke jagi, itu di sabuk hijau. Jadi ketika mereka sudah naik sabuk hijau akan diperkenalkan itu. Tetapi nanti intinya mahirnya harusnya ketika mereka di sabuk biru. Jadi sabuk hijau itu sudah diperkenalkan tendangan dolke, tetapi wajibnya harus bisanya itu nanti di sabuk biru gitu. Jadi ada ketika masuk ke materinya mereka sudah siap. Jadi bukan masuk ke sabuknya dulu baru materi nol gitu, bukan seperti itu. Jadi mereka kita siapkan materi tendangan seperti itu. Ketika nanti masuk ke sabuk yang sesuai dengan gapnya, mereka sudah menguasai gitu sih Kak. Oke. Sabung, ini anak-anaknya kan juga lucu nih pakai sabuknya juga beda-beda. Ini biasanya kalau misalnya mau mereka gabung, ada tantangan nggak sih? Maksudnya mereka tiba-tiba nangis pengen pulang, ini nggak bisa gitu. Iya, tentu ada di dalam dojang itu. Di setiap latihan kita juga menghadapi situasi yang seperti itu. Kadang-kadang kita ini kan di Taekwondo Macan Timur ini berbagai unit ya, karena kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, jadi ekskul sekolah. Dan ketika mereka gabung itu biasanya ketika mau ada event. Jadi kita mau bertanding itu kita TC-nya bareng. Nah, itu masing-masing unit kita kumpulkan di satu tempat di Gor Bilimun, itu nama lokasi latihannya itu. Mereka agak canggung gitu, canggung, atau kadang-kadang mau masuk nggak ada temennya, malu gitu. Itu sering terjadi. Tapi begitu ketika mereka sudah masuk, ketemu teman-temannya fight dan segala macam, itu mereka have fun dan seneng gitu. Bahkan mereka ketemu dengan teman baru itu ya rasanya punya tantangan baru, dan sebelum bertanding itu mereka sudah merasakan kenyamanan sebelum bertanding. Jadi mereka merasa bagian dari tim ini gitu, seperti itu sih Kak. Gitu. Kekeluargaan juga ya. Iya, itu yang pertama. Yang dari tadi kemana-mana ini adalah kayunya. Sabum, ini kayunya jenis apa sih? Ini kayaknya lumayan juga ya. Ya, jadi kalau kayu ini ya Kak, ini emang kayunya ini khusus ya untuk untuk perform, untuk jadi bukan kayu jati ya. Jadi kalau nanti Mama tuh buat kalau jati bangku. itu untuk bangku. Betul. Tapi kalau ini ada kayu yang khusus Kak. Jadi emang ini dibuat dari kayu yang khusus, dan ini juga dipakai dan demonstrasi seluruh taekwondo di dunia itu pakainya seperti ini. Oke. Tapi meskipun khusus juga nggak boleh sembarangan ya tadi. Iya, harus menggunakan teknik yang benar. Kalau misalkan nendangnya salah-salah, hanya melihat seperti itu saya bisa nendang seperti itu, begitu praktek luka gitu, karena cedera. Karena nendang tadi itu juga harus pakai teknik dan yang digunakannya teknik yang betul. Kalau misal nggak betul ya efeknya cedera. Efeknya cedera. Oke. Jadi hati-hati juga. Gitu. Indonesia akhir pekan akan kembali. Okta kan udah sabuk hitam. Ini ada bisikan-bisikan gaib nih, katanya suruh cobain kan. Ya, Okta udah bukan kayu lagi. Nanti dia akan. Boleh, mau cobain boleh nih. Tapi entar. Oke. Sama tekniknya, siap. sabar.
Nanti habis jeda ya kita akan lihat Okta menendang sambil berputar. Sama sini juga dong. Hari ini aja jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hutan dirusak. Pohon ditebang. Orang-orang gak peduli. Sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Untuk karate. Ini ada anak dasar dulu. Pak, masuk ya. Tuh. Pegang. Gantian sama Jurgi, posisi lihat dulu. Balik lagi, bisa balik lagi Fari. Balik lagi. Balik lagi. Siap. Ya, tendang ini ya. Balik lagi. Siap, Jurgi jembi. Teriak. Lagi. Jangan keras. Iya. Lagi. Papanya tahan. Wih. Emang kalau nggak posisi pas itu nggak bakal dapat. Oh. Yes. Oke, siap. Lagi. Ke sana. Tangan dong, ini temennya keren banget. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tadi tuh namanya
gerakan apa? Beda ya soalnya yang pertama Iya, jadi gitu. ya itu tendangannya dolchegi. Kalau itu tendangan itu lebih digunakan ketika bertanding. Jadi kalau bertanding itu gampang untuk mendapatkan poin. Itu entah dari kyorugi pemula atau PSS itu dasar dari taekwondo tendangannya itu. Jadi itu untuk fighting segala macam itu lebih cenderung dengan itu. Kalaupun ada yang muter dan segala macam itu variasi fighting aja sih. Gitu. Alah. Kuda-kudanya gimana tadi? Jadi kalau misalkan posisi dari posisi siap, nih posisi siap, kita mundur kaki yang kanan, tak, hop. Nah posisi seperti ini dan ketika nendang itu ada putaran. Jadi sebelum kita melangkah ini ada putaran, baru kita tak. Nah, posisinya kena punggung kaki. Sininya ya berarti ya? Iya, punggung kaki. Ya. Jadi posisi pengambilan tendangan, angkat, tak. Nah, seperti itu. Tapi kalau taekwondo tuh memang powernya lebih banyak di kaki atau enggak juga? Atau di tangan? Sebenarnya sama-sama mempunyai kekuatan yang sama ya, tetapi lebih cenderung digunakannya kaki. Jadi karena banyak variasi tendangan itu di taekwondo sendiri kan 80% menggunakan serangan kaki ketika fight. Jadi pukulan ini hanya jarang-jarang digunakan, tetapi digunakan walaupun hanya dapat poinnya 1 ketika buat menyerang. Jadi ketika fight kita pukul itu maksudnya kita cuma dapat poin 1. Tapi kalau dengan kaki ada tendangan dolio, ada yapchagi atau ada tendangan mutar itu mendapatkan poin sampai 5 sekali tendang. Jadi makanya lebih cenderung kepada teknik tendangan. Tapi ada batasan nggak? Maksudnya tendangannya bolehnya di bagian mana? Oh iya, betul. Jadi ketika dengan tendangan itu sendiri tidak boleh nendang di bawah pinggang. Jadi kalau misalkan nendang di bawah sabuk ke bawah itu justru pelanggaran. Ketika nendang kena paha, itu akan gamjum, namanya potongan nilai dan menambah poin untuk musuhnya, gitu Kak. Ya. Jadi kalau misalkan tendangan ke arah perut itu dapat poinnya 2 dengan teknik yang seperti tadi. Tetapi kalau misalkan tendangan putar itu poin 5. Jadi kalau batas ada namanya elgol itu kepala itu tendangan-tendangan yang kena kepala itu minimal dapat poinnya 3. Jadi 3 poin sampai 5 poin. Tapi kalau yang dari di tengah di perut ini hanya 2 dan 3. Berarti beda-beda ya? Iya, jadi kalau atlet-atlet sekarang lebih cenderung pengen nendangnya kepala. Waduh, tapi pakai helm gitu nggak? Pakai. Nanti juga kita akan peragakan di sini ya. Kita pakai peralatannya lengkap dari pelindung kaki ke pelindung kemaluan, tangan dan juga headguard. Ya, body protector itu utama udah pasti. Bahkan sampai sekarang pelindung gigi, karena pelindung gigi ini juga walaupun kecil, tapi sifatnya vital ya dalam artian karena nggak boleh kalau misalkan fight itu kan mereka pengennya nendangnya kepala, kan harus dijaga gitu. Tetapi yang namanya fight ya, walaupun kita sudah pakai peralatan, cedera, ketendang itu ya tetap ada gitu. Namanya juga lagi fight, kita lagi berantem ya Kak ya. Ada aja emosi. Makanya tadi kita harus wise ya, karena udah sabuk kita meninggalkan. Kita belajar teknik dong. Diajarin. Oke, yuk. Ini mau teknik tendangan apa mau teknik self defense nih? Mungkin dua-duanya kali ya. Yang lebih mudah untuk pemula yang mana? Oke, untuk teknik tendangan dulu ya. Tendangan ada 2 yang simple. Ini tendangan samping ya. Ini tendangnya seperti itu. Jadi tendang, up, dorong. Ya, jadi posisi basic dasarnya angkat, putar, dorong. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di posisi di matras aja kali ya. Oke. Boleh. Yang biasa guling-guling ya, tak? Ini agak cute. Oke, jadi kalau di matras sama ya tekniknya ya lebih enak enggak. Mau lepas boleh, mau dipakai. Oke. Jadi posisi nendang dolio yang tadi, angkat, dorong. Nah itu alur kakinya ya. Tapi nanti kalau udah cepet, itu langsung. Waduh, itu bisa menggetarkan tembok ya. Ya itu teknik yang satu. Yang satunya nanti mungkin Kak Cindy tendangannya berbeda ya. Kak Cindy yang mana? Ini. Oh, Kak Cindy yang ini. Jadi nanti tendangan Kak Cindy yang dari atas ya, itu namanya dolchegi. Jadi lebih tinggi dong berarti. Ya, nanti tendangannya powernya ke bawah. Jadi angkat baru ditekan seperti itu Kak. Pakai ini ya, tumit. Pakai tumit. Iya, jadi itu untuk fight itu biasanya tumitnya antara jatuh di kepala dan
hidung. Tinggi banget ya? Iya. Kakinya? Wah, iya, tinggi banget. Itu harus diangkat dan gitu seperti itu. Oke ya, yuk. Coba. Inilah saat-saat Maaf, Ya, lebih tinggi. tapi yang kita tidak harus dinantikan. bisa dong. Oke, yuk. Kak, ready? Oke. Ya. Oke, ini dari atas ya, teriak. Dah, gitu. Oke. Ready? Cindy. Ya. Yuk, 1. Ya. Oke, Beraknya oke. lagi, satu lagi. Hop. Tapi kenapa biar bisa setinggi itu sih sebenarnya? Apakah Ya, emang ada? Sebelum mendapatkan tendangan yang tinggi itu biasanya kita ada split sih sebenarnya. Oh. Ada Itulah dia, split, jalur singkatnya itu ya, itu untuk mendapatkan tendangan tinggi. Tapi tendangan tinggi itu Itu prioritasnya ya. Tapi untuk serangan bisa dibuka, bisa di dada. Ketika tendangan ke arah muka gagal, jatuhnya di dada. Jadi tendangan itu jatuh seperti itu. Kita coba nih. Split dulu sih. Namanya juga sabuk hitam, Ya. tapi 10 menit. Oh, sombong banget. Oke. Ya. Sekarang nih. Tinggi kita sekali ya. dulu dong. Enggak, kita Ini yang tendangan dari atas. Oke. itu sebenarnya lebih sulit. Yang mana ini? Aku deg-degan. Ini gampang. Ini lebih gampang. Oh, gitu Justru malah lebih ya? gampang. Oke, siap. Teriak, Kak. Ini berarti aku slip gitu tadi ya? Yes, oke. Oke lah, Ready? aku coba. Teriak dulu. Teriak dulu. Teriak. Ya. 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 Itu Siap. teriakan introvert. Iya, anak introvert. Dah. Ya. Gak ada sabuk yang lebih hebat dari top. Oke. Mantap. Langsung Ya. commercial break. Oke. Oke, untuk Kak Okta nih. Ajarin yang muter, Sabam. Oh, tolong. Boleh. Jadi taekwondo sendiri itu kenapa sih banyak mengajarkan kaki ya ketika coba Kak, maaf Kak. Ya ketika kita lagi kesel sama orang atau maaf ya, ini jangan bergerak ya Kak. Kita lagi posisi kayak gini. Emang ngeselin misalkan ini ya, jangan diikutin. Memang ngeselin ya, putar dan angkat. Apa aja? Ya. Seperti itu ya, Oke. kita main kaki. Oke. Kasih Boleh nggak tepuk pakai tangan nih. muter nggak? Ayo Kak Okta. Ayo. Ya. Ready. Nggak usah pakai muter ya, Sabam ya? Oke, nggak usah. Oke. Dasar ready. Dah. Wah, ini papanya beneran ya. Ya. Coba lagi. Dah. Woi, mantap. Keren. Lagi nggak sih? Oh, sombong banget. Emang cara jadi host apa? Kan harus sombong. Oke, jadi seperti itu ya. Di taekwondo sendiri banyak tendangan-tendangan yang memang sangat berbahaya. Jadi kalau untuk anak-anak ini kita mengajarkan untuk teknik fight prestasi. Fight. Jadi kalau mereka diajarkan teknik-teknik yang berbahaya di awal itu, kita juga belum 100% berani karena takutnya nanti di tengah emosi mereka yang masih labil ya, masih labil, emosi sama temennya kadang-kadang nggak terbendung atau seperti itu, tiba-tiba dia nendang yang pakai tendangan yang berbahaya bisa karena tendangan itu bisa pingsan sekaligus bisa sempat ketika bertanding itu kena tendangan itu nggak bisa nafas sebentar gitu, langsung mukanya hijau gitu. Tapi begitu dikasih penanganan gitu, alhamdulillah sih terselamatkan gitu. Makanya salah satu tendangan namanya Dwijagi. Jadi Dwijagi itu lebih cenderung mutar. Jadi walaupun tadi misalkan Kak ini muternya di sini ya, kalau yang tadi anak-anak praktek itu tendangan dolke, ini muternya ke sini. Nah, kalau ini lebih cenderung putaran tendangan rahasia. Jadi posisi di sini kita nendangnya ke sana tapi lihatnya ke sini. Nah, seperti itu arahnya ke ulu hati. Kalau tumit kena ulu hati dengan power yang segitu, nafas berhenti sebentar. Makanya perlu ada pendampingan juga ya, biar bukan cuma hebat secara teknis tapi juga psikologis lebih dewasa. Oke deh, kita akan kembali lagi ya Pak, masih banyak yang akan kita bahas. Misalnya prestasi apa aja sih yang udah diraih sama anak-anak peserta dari komunitas Macan Timur ini. Oke, tapi jangan kemana-mana, setelah jeda. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivit. Formula Ivit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivit. Dari lapis. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama.
Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, memeri mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga renyes lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Puan-puan mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Lain. Hutan dirusak. Pohon ditebang. Orang-orang gak peduli. Sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Ayo. Maju. Iya. Maju sampai ke matras. Yuk. Boleh. Kembali Maju lagi. Di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini di studio tiba-tiba kerincing ya kan? Iya, suara prestasi. Iya, suara-suara berprestasi. Banyak banget yang punya medali. Sabem, ini medalinya anak-anak ini semua dapat dari kompetisi apa aja, Sabem? Iya, jadi untuk pertandingan-pertandingan yang mereka ikuti itu Kak, ada yang Liga DKI. Jadi Liga DKI Jakarta itu punya liga yang diadakan hampir setiap tahun, itu ada 2 kali pertandingan. Kita ikut dan ini mereka berlanjut ke kejuaraan-kejuaraan lain ya, seperti Everest, Piala Kemenpora. Dan terakhir ini kita mengikuti kejuaraan Kapolri Cup ya, baru minggu kemarin nih. Oh, baru banget. Nasional ya? Iya, tingkat nasional. Itu diikuti oleh peserta-peserta dari seluruh nasional, dari masing-masing Polda dan TNI Polri juga. Kita alhamdulillah kemarin ngirim 54 atlet. Jadi alhamdulillah dapat 32 medali emas, 20 perak dan 2 tanpa medali, 1 nggak jadi bertanding karena sedang sakit. Jadi cedera sebelum bertanding. Disingkat semua itu kategorinya. Iya. Oke, ini di sebelah kita udah ada piala-piala. Ini apa aja, Sabem dijelasin. Ini ada yang pialanya Ada tim ya, tim terbaik. Iya. Tim terbaik. Iya, ini Liga tim Taekwondo. terbaik Liga DKI yang tadi saya sampaikan itu kita mendapatkan tim terbaik di kejuaraan tersebut.
Kalau tim terbaik itu gimana sih penilaiannya? Penilaiannya biasanya lebih kepada pembinaannya, dalam artian mereka pesertanya banyak dan prestasi atletnya ini juga bisa diperhitungkan lah, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi ini punya bibit-bibit yang calonnya nanti akan menjadi atlet-atlet DKI. Oke. Kita mau ngobrol dulu kali ya sedikit sama salah satu atlet-atlet kecil nih. Siapa nih? Tadi ada Aiko ya? Aiko, ada 3 orang ya? Boleh kesini. Aiko, boleh kesini dulu. Kita ngobrol dikit lah ya. Aduh, berisik lagi. Kering. Al-Fatih. Oke, ini namanya siapa? Aiko, Ergo, sama? Janeta. Al-Fatih masuk. Sini. Boleh dong? Kalian juga cerita ini kalian ikut kejuaraannya di mana? Ikut kejuaraannya di mana aja ini? Boleh. Dari Iko dulu kali ya. Aku mengikuti Gor Popki di Cibubur. Dan aku mendapatkan go. Terus kalau Ergo? Yang paling Ergo yang paling keren. Yang paling keren yang mana Ergo? Yang terakhir mana? Kapolri mana? Ayo, ada sampai bingung ya. Ya, Ergo dapat apa? Ergo dapat? Wih, Oke. Al-Fatih. Nah, kalau Al-Fatih ini dia lebih kepada jurus ya Kak. Jadi keberagaannya bukan fight, tetapi memberagakan gerakan jurus. Omsen. Ini juga Al-Fatih dapat apa? Silakan. Al-Fatih? Gold juga Liga ya. Taekwondo DKI Jakarta yang ini sama juga yang Kapolri ya. Oke. Satu lagi, Janeta, apa yang paling keren? Yang paling keren apa? Gol, keren-keren ya. Oke deh. Kita juga akan melihat ya, mereka akan selanjutnya akan mereka tampilkan buat kita ini apa namanya? Ya, tadi atlet-atletnya sudah perform, sekarang pelatih-pelatihnya. Pelatihnya. Berarti akan lebih seram lagi. Iya. Ini jadi kalau mau ikutan bisa lihat di Instagramnya ya? Iya, bisa atau datang ke dojangnya juga boleh di Gor Bilimun Pondok Kelapa setiap hari Minggu, silahkan. Setiap hari Minggu bisa dicek ya di Instagram Taekwondo Macan Timur. Oke, terima kasih Sabung Fatku, terima kasih juga Ade yang jago-jagonya yang keren-keren. Semoga semakin hebat ya. Oke, saudara. Usai sudah Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Saya Cindy Permadi. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Mundur. Anak-anak mundur. Ayo. Mundur. Anak-anak naik. Stop. Oke. Laksamana Kemalahayati, Cut Ngadin, Nyi Ageng Serang,
adalah nama-nama perempuan Nusantara di garis depan pertempuran yang menebar mimpi buruk, ketakutan, dan kehancuran bagi pasukan penjajah. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Perempuan di Garis Depan Pertempuran, Minggu 10 Maret pukul 9 pagi di Kompas TV. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan. Korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutupi untuk melindungi nama baik. Lagi dan lagi, kasus perundungan kembali terjadi. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak seorang figur publik serta meninggalnya seorang santri karena dianiaya seniornya di sebuah pondok pesantren di Kediri. Kali ini, bak fenomena bola salju yang semakin membesar, kasus perundungan terjadi di sejumlah tempat sekaligus. Di Batam, Kepulauan Riau, 4 remaja perempuan ditetapkan sebagai tersangka perundungan 2 anak di bawah umur. Adapun motif para tersangka dilatar belakangi kekesalan dan saling ejek di antara mereka. Videonya pun viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Penganiayaan terjadi secara bertubi-tubi hingga membuat para korban menderita luka-luka, termasuk luka bakar akibat disundut rokok. Kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Jadi korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP viral juga di media sosial. Perundungan dilakukan di dalam kelas. Pertikaian bermula ketika korban mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban ataupun para pelaku sempat dipanggil guru BK atau bimbingan konseling dan didamaikan. Korban mengalami lebam di kepala. 6 pelaku pun dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat tidak melanjutkan, berdamai, dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga pelaku. Di Malang, Jawa Timur, 2 siswa SMP saling cekcok saat akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga jatuh. Namun belum diketahui pasti penyebab perundungan ini. Kini, kasus penganiayaan ini telah ditangani polisi, 3 siswa diperiksa. Polisi juga menyita rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Cekcok salah paham aja. Jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku.
Maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta pihak sekolah secara cepat menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban. Pihak sekolah diminta tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Kriminolog anak Hanifah Hasna menyebut, perundungan bisa terjadi karena kesalahan yang berulang dibiarkan dan tidak ditindak tegas, sehingga tak ada efek jera pada pelaku perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan dan melaporkan pada pihak berwajib, bisa jadi pilihan yang diambil orang tua agar rantai kekerasan di lingkungan belajar mengajar bisa diputus. Tapi Anda melihat bahwa hal ini langkah orang tua membawa ke ranah hukum ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat, karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban bully, ini adalah hak orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan, itu justru menjadi orang tua yang abai. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI sepanjang 2023, terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat 9 kasus dari tahun sebelumnya. 2 orang meninggal akibat kasus perundungan di sekolah tersebut. Dari 30 kasus perundungan di tahun 2023, setengah kasus perundungan terjadi di jenjang SMP. 30% terjadi di jenjang sekolah dasar, 10% terjadi di SMA, dan 10% di SMK. Perundungan 80% terjadi di sekolah di bawah Kemendikbudristek dan 20% terjadi di sekolah di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2022 terjadi di 11 provinsi dan meningkat di tahun 2023 di 12 provinsi. Lingkungan sekolah seperti halnya di rumah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Berbagai motif perundungan tidak bisa dibenarkan, tak terpaut pada siapa salah dan siapa yang benar. Alarm merah bagi semua sekolah, apalagi pemerintah, untuk menciptakan generasi bangsa jauh dari mental perundung dan menciptakan lingkungan sekolah menjadi rumah bagi siswa dengan menjunjung tinggi sikap lembut dan menyayangi sesama. Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan
dari daging kelapa. Terasa juga manis lapangnya. Ramadan di rumah wajib ada. Durinya kelapa asli. Hangatkan Ramadan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Sesuai jadwal yang ditetapkan, rekapitulasi suara dilakukan hingga 20 Maret 2024. Sementara itu telah beredar unggahan dengan narasi Komisi Pemilihan Umum berbuat curang dengan memajukan jadwal penetapan hasil pemilihan umum pada 28 Februari 2024. Adapun unggahan tersebut bertuliskan keterangan, KPU berbuat licik dengan memajukan jadwal penetapan hasil pemilu serentak 2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang seharusnya pada tanggal 20 Maret 2024. Sepertinya KPU ketakutan dengan rencana demo 1 Maret dan hak angket. Makanya penetapan hasil 2024 dimajukan. Unggahan yang beredar berupa poster siaran atau live streaming bertuliskan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Namun faktanya, dilansir dari kompas.com, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan penetapan rekapitulasi suara pemilu 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024. KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional pada 28 Februari. Ketua KPU memastikan proses rekapitulasi suara nasional akan selesai sesuai jadwal, yakni 20 Maret 2024. Agenda yang dilaksanakan KPU pada 28 Februari 2024 adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Jadi, unggahan poster dengan narasi bahwa KPU memajukan jadwal penetapan hasil pemilu pada 28 Februari adalah tidak benar atau hoax. Saat ini, proses rekapitulasi suara pemilu 2024 sedang dilakukan di tingkat kabupaten kota. Namun ada beberapa calon legislatif atau caleg yang gagal dan mengalami depresi di beberapa daerah. Mengenai hal tersebut, beredar video calon anggota legislatif di Bengkulu stres karena tidak dapat suara pada pemilihan umum 2024. Namun dilansir dari Tribun Bengkulu, video tersebut terjadi di dekat tempat pemungutan suara atau TPS 4 di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pria di dalam video bukan caleg yang mengalami stres. Faktanya, pria tersebut merupakan seorang remaja berinisial AZ yang mengalami keterbelakangan mental. Kejadian bermula ketika AZ kehilangan sandal. Jadi, video yang mengklaim caleg di Bengkulu mengalami stres adalah tidak benar atau hoax.
Tidak bisa dipungkiri, makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program andalan dari paslon 02 Prabowo Gibran. Masih menimbulkan perdebatan dan perhatian banyak pihak dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal ini, beredar di media sosial video ibu-ibu berebut makanan yang diklaim simulasi makan gratis. Adapun narasi dalam video tersebut bertuliskan uji coba makan siang gratis. Namun setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan akun pada laman Instagram Lambe Recehan. Adapun kenyataannya, pada keterangan video bertuliskan ibu-ibu tersebut berebut makanan saat acara Isra Mi'raj di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Diketahui, dilansir dari Tribun News, usai acara doa bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sobirin Nur, ibu-ibu langsung menyerbu tempat hidangan dan terjadi aksi saling dorong. Dan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan uji coba program makan gratis. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memang sudah menggelar simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari lalu. Pada simulasi program makan siang gratis lalu, sekolah menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Jadi bisa dipastikan, video yang mengklaim ibu-ibu berebut makanan berkaitan dengan uji coba makan siang gratis adalah tidak benar atau hoax. Selain itu, beredar video aparat keamanan membubarkan unjuk rasa menggunakan kendaraan water cannon di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun narasi bertuliskan, ayo semangat masuk gedung MPR DPR, duduk di atap seperti 1998. Namun setelah video ditelusuri, faktanya video tersebut adalah potongan dari video di kanal YouTube salah satu televisi swasta. Dalam video tersebut terlihat polisi tengah menghalau massa unjuk rasa di depan gedung DPR yang diketahui berasal dari berbagai universitas. Kericuhan terjadi berawal dari upaya mahasiswa menerobos ke dalam. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hairfall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua.
proses pencoblosan telah berlalu. Rekapitulasi penghitungan hasil pemilu masih berlangsung secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan, kabupaten kota, tingkat provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Metode penghitungan berjenjang masih dilakukan. Ketidakcocokan data antara KPU dan saksi peserta pemilu menjadi sebab kericuhan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu 2 Maret 2024. Itu kan saksi, bukan keributan ya. Yang mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun ya, dengan tindakan yang kurang baik, makanya kita amankan. Sehingga saksi-saksi lain merasa tidak nyaman. Rapat pleno rekapitulasi tersebut dilanjutkan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Protes terhadap rekapitulasi pun terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Salah seorang caleg PAN untuk DPR RI mendatangi dan mengancam staf PPK karena curiga panitia pemilihan Kecamatan Lenteng menggelembungkan suara caleg lain. Dengan video yang beredar itu memang ada pengancaman ke teman-teman PPK, dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di kabupaten ini. Kericuhan juga terjadi dalam penghitungan di Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang caleg memaksa membuka kotak suara karena menduga suaranya hilang di sejumlah TPS. Bahwa hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu karena semua ada di hasil yang dibacakan. Jadi kalau hasil kita yang kita terima di situ 15, ternyata di hasil yang dibacakan itu kita harus mengikuti yang itu. Nah, sehingga ada kemungkinan dia hilang suaranya. Nah, itu. Aksi mahasiswa mewarnai proses rekapitulasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Mahasiswa menuntut penghitungan suara ulang di sejumlah TPS karena menduga adanya kecurangan. Ketua KPU Kabupaten Polman mengaku telah berkirim surat kepada Bawaslu terkait tuntutan mahasiswa. Sekali lagi kami sudah melakukan menayangkan ke Bawaslu terkait juga harapan-harapan dari teman-teman saksi dan proses atau prosedur yang dilakukan di komisi itu, bahwa mengharapkan dilakukan penghitungan suara ulang karena proses pemilihan itu dilakukan pada saat dilakukannya penghitungan suara. Tak hanya rekapitulasi manual berjenjang, metode penghitungan elektronik melalui sistem Sirekap KPU pun menuai kegaduhan. Angka perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba melonjak, sementara suara Partai Persatuan Pembangunan justru berkurang. Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, menjelaskan sebab terjadinya kontroversi. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40.000 signifikan. Itu setelah turun 35.000. Artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun, 38.000 yang turun. Hari ini misalkan data serial tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data awal itu ya baru 2.000. Yang jadi anomali itu di Sirekapnya, maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu 3 kali kalau nggak salah, lebih dari sekali, pasnya lebih dari sekali bersurat kepada KPU. Itu sifatnya perbaikan Sirekap, bukan penghentian Sirekap. Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil mengatakan penggelembungan suara sangat sulit dilakukan dalam proses penghitungan suara berjenjang yang diakui undang-undang. Proses penghitungan berjenjang dihadiri saksi dari semua partai peserta pemilu. Sistem Sirekap tak dapat menjadi patokan perolehan suara. Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu, begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang peserta pemilu, ya kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi, dan dari TPS aja sekarang kan udah ada pleno dari antara semua saksi kan, disaksikan oleh saksi semua parpol. Lalu naik lagi ke kecamatan.
Kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota. Kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu. Jadi dan ini prosesnya itu terbuka, semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus debat dulu baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait gitu. Jadi proses ini tuh ada Mbak. Nah kalau si rekapnya lalu memasukkan data tidak sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya harusnya si rekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya, apakah memang sebegitu parahnya perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa ya. Ini kita juga semua butuh kejelasan. Hasil rekapitulasi harus diawasi agar suara rakyat tidak menjadi sekedar proses demokrasi yang tak bermakna apa-apa terhadap upaya negeri ini menjemput kemakmuran semesta bagi rakyat Indonesia. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Dalam lini masa sejarah bangsa, perempuan tak hanya jadi saksi, tapi juga ikut terjun langsung melawan kebatilan dan kezoliman penjajahan. Di Aceh misalnya, sebut saja nama Laksamana Kemalahayati hingga Cut Nyak Din. Sementara di Pulau Jawa, ada Nyi Ageng Serang dalam Perang Diponegoro. Beliau-beliau ini sudah meninggalkan butiran-butiran emas, permata, dan berlian dalam bongkahan batu dan butiran-butiran pasir sejarah. Maka perempuan sekarang ini harus mengasah, mengolah, dan menggali butiran pasir dan bongkahan batu yang ditinggalkan ketiga tokoh ini. Yang mendatangkan pelatih langsung dari Turki.
Ngatawi Alzastru, budayawan Universitas Indonesia, memaparkan bagaimana kultur Aceh mendorong lahirnya pahlawan-pahlawan perempuan yang piawai berperang. Kultur Aceh dari dulu itu justru memberikan ruang gerak yang sangat-sangat proporsional dan sangat-sangat setara bagi perempuan dengan laki-laki. Dan itu sudah dibuktikan dari abad ke-15, abad ke-16 gitu ya. Dengan adanya sultanah-sultanah yang ada di Aceh itu. Dalam catatan yang dibikin oleh John Davis. John Davis ini salah satu eksponen yang ikut dalam perang kapal yang datang ke Aceh. Dia mencatat bahwa Laksamana Malahayati pada saat itu memimpin 100 kapal. Setiap kapal itu di dalamnya ada 300 sampai 400 pasukan. Bayangin. Dan saat bertarung dengan Portugis, dia menenggelamkan 6 kapal Portugis. Jadi Laksamana Malahayati ini luar biasa. Bila laut yang mendatangkan para perampas itu kenang roh ini. Peperangan tak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi melahirkan banyaknya perempuan berstatus janda. Dalam bahasa Aceh, janda disebut Inong Bale. Beliau memimpin pasukan Inong Bale. Inong Bale ini kan perempuan-perempuan janda ya, yang suaminya meninggal di medan perang ketika menghadapi Belanda yang sudah melakukan ekspansi ya. Nah, ini ada situasi sosial yang memungkinkan karena ada semacam dorongan ya, quote unquote balas dendam ya, dorongan untuk melakukan perlawanan. Nah, akhirnya situasi ini di-create oleh Laksamana Malahayati, diorganize gitu ya, kemudian menjadi pintu masuk untuk para perempuan-perempuan ini melakukan latihan militer. Tahun 1599 menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Malahayati dan pasukan Inong Bale. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah dari Belanda datang ke Aceh untuk mencari rempah. Namun, kedatangannya dilengkapi dengan 2 kapal besar dan armada perang militer Belanda. Dia bertarung ya, dengan Cornelis de Houtman di dak kapal itu, dan dia berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dalam pertarungan face to face ya dengan laki-laki. Nah, kemudian itu kan 2 orang, Cornelis de Houtman dengan Frederik de Houtman. Yang Frederik de Houtman ditangkap kemudian di penjara. Ini luar biasa. Atas keberanian dan kegigihannya, Kesultanan Aceh Darussalam mengangkat Malahayati menjadi Laksamana, Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Malahayati menjadi Laksamana Laut perempuan pertama di Aceh sekaligus di dunia. Tahun 1615, Laksamana Malahayati gugur dalam sebuah pertempuran. Namun, jejak kepahlawanannya abadi. Karena dia bisa menguasai skill militer yang sangat luar biasa, gitu ya. Yang kedua, lebih dari itu, memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Yang ketiga, beliau memiliki kemampuan untuk manajerial yang sangat tangguh. Jadi beliau adalah sosok yang patriotik, heroik, dan memiliki skill yang luar biasa gitu. Tapi dari segi kultur kenusantaraan, mereka berada pada kultur yang sama, yaitu kultur Nusantara yang memandang positioning laki-laki dan perempuan secara seimbang, secara sama. Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama.
Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajar. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajar. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada sweet crunch. It's authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sosok pahlawan perempuan Aceh yang juga menginspirasi perempuan hingga hari ini adalah Cut Nyak Dien. Perang Sabil jadi penanda perjuangan rakyat semesta bagi masyarakat Aceh. Nama Cut Nyak Dien pernah menjadi pimpinan barisan di belantara Aceh. Dia adalah sosok yang tak gentar melawan penjajahan, sekaligus sosok yang anti kompromi pada Belanda. Lahir di Dusun Lampadang, Gampong Lamtih, Kecamatan Pekanbada, Banda Aceh, 12 Mei 1848. Cut Nyak Dien adalah seorang bangsawan. Ayahnya, Tengku Nanta Sutia, adalah seorang ule balang Namukim di Kesultanan Aceh Darussalam. Saat berumur 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan putra ule balang Lamnga 8, Tengku C. Ibrahim Lamnga. Sepanjang masa pernikahannya, Kesultanan Aceh tengah bergulang. Belanda saat itu membidik wilayah Aceh untuk dikuasai. 5 April 1873, Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler memimpin 3.000 pasukan kerajaan Hindia Belanda mendarat di pantai Cermin Aceh, Ule Lehe. Kedatangan ribuan pasukan Belanda menandai dimulainya Perang Aceh. Perang yang berlangsung selama 31 tahun dan menjadi perang terpanjang yang harus dihadapi Belanda di Tanah Rencong. Tengku Ibrahim Lamnga jadi bagian dalam perang ini. Ia bertarung di garis depan. Pertengahan tahun
1878 dalam pertempuran di wilayah Gletarum. Ia tewas. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, Cut Nyadin dipinang seorang pejuang Aceh dari wilayah Melaboh. Ialah Tengku Umar. Layaknya Cut Nyadin, Tengku Umar adalah anak seorang ule balang. Bukan hal mudah meruntuhkan hati Cut Nyadin. Ada syarat besar yang harus dipenuhi Tengku Umar agar pinangannya diterima. Tahun 1880, Cut Nyadin menerima pinangan Tengku Umar setelah persyaratannya dipenuhi. Awalnya beliau hanya menjadi tim dapur saja, menguasai pengungsi, tidak di medan perang. Tapi begitu Tengku Ibrahim meninggal, gitu ya, beliau baru mengkonsolidir untuk meneruskan perlawanan sang suami, gitu ya, di medan perang, sampai akhirnya ketemu Tengku Umar. Istilahnya kalau bahasa sekarang ya, oke, gua nikah sama lu deh, tapi izinkan saya untuk tetap berada di medan perang, jangan hanya di belakang, gitu. Cut Nyadin turut terjun dalam perang gerilya bersama sang suami. Cut Gambang, anak Tengku Umar dari pernikahan terdahulunya, turut serta. Wilayah Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar, jaraknya 10 km dari kota Banda Aceh. Lampisang adalah rumah persinggahan Tengku Umar selama bergerilya di jantung kota. Rumah ini juga digunakan sebagai markas persembunyian dan tempat mengatur strategi bagi pasukan Tengku Umar. Tahun 1896, rumah Lampisang diserang dan dihancurkan tentara Belanda. Tak bersisa. Setelah berhasil menemukan dan menghancurkan markas gerilya Tengku Umar, Gubernur Daycroft juga memerintahkan Johannes Benedictus van Huyst bersama pasukannya untuk mengepung Tengku Umar di Melaboh. Pertempuran pun terjadi. Nahas, Tengku Umar tewas tertembak pasukan Belanda pada Februari 1899. Sudahlah, ayanglah syahid. Cut Nyadin kembali kehilangan suaminya. Tampuk perang gerilya melawan Belanda beralih ke Cut Nyadin. Dengan gagah berani, Cut Nyadin memimpin pasukan di Rimba, Sumatera Utara. Dia ditemani Po Cut Baren, seorang ulama perempuan dan panglaut yang bertugas sebagai panglima Cut Nyadin. Cut Nyadin dan pasukannya terus bergerilya, masuk keluar hutan selama 6 tahun. Kultur militer ya, yang membedakan masing-masing. Tapi dari segi kultur kenusantaraan, mereka berada pada kultur yang sama, yaitu kultur Nusantara yang memandang positioning laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perjuangan Cut Nyadin memimpin Perang Sabil mendapat banyak rintangan, kekurangan pasokan makanan, dan menyusutnya jumlah pasukan karena tewas dalam pertempuran harus mereka hadapi. Akhir perjuangan Cut Nyadin justru di tangan kaumnya sendiri. Pengkhianatan salah seorang kepercayaannya, panglaut, walau diduga karena rasa iba, justru jadi luka di hati Cut Nyadin. Pada tahun 1906, Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Meski dalam pengasingan, Cut Nyadin tak henti berjuang. Ia melanjutkannya dengan dakwah, membuka menasah di rumahnya. Dakwahnya di tanah Sunda ia lakukan hingga menghembuskan nafas terakhir pada 6 November 1908. Cut Nyadin dimakamkan di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, Jawa Barat.
Cut Nyak Dien kemudian diberi gelar pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Sejarah bukan sesuatu yang diglorifikasi, tapi diolah dan kemudian dijadikan referensi dan diasah untuk menjadi sumber pengetahuan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Tahu ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek, gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Dia pahlawan perempuan dari Yogyakarta. Dia adalah perempuan satu-satunya pengatur siasat perang sekaligus panglima wilayah utara Perang Jawa. Perang terbesar abad 19 yang membuat Belanda rugi besar. Dia juga jadi penasihat perang yang paling dipercaya Pangeran Diponegoro. Dialah Nyi Ageng Serang. Nah, jadi beliau menjadi konsultan perangnya gitu ya, bersama dengan Pangeran Mangkubumi dan Joyokusumo. Jadi 3 orang penasihat perangnya Diponegoro itu. Jadi satu Pangeran Mangkubumi, Joyokusumo, sama Nyi Ageng Serang itu sendiri. Ini luar biasa. Dan dia bertarung di lapangan itu dengan Pangeran Adisuryo dan Sumonegoro itu. Dia di lapangan. Pada tahun 1752, Nyi Ageng Serang lahir dengan nama Kustiah Wulaningsih Retno Edi di Desa Serang, Purwodadi, Jawa Tengah.
Dia anak dari Panembahan Notoprojo dan Raden Ayu Serang. Sang ayah adalah penguasa wilayah Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. Meski berasal dari kalangan priayi dan jadi anak perempuan semata wayang di keluarga, orang tuanya tak pernah membeda-bedakan dalam pola asuh. Orang tuanya menanamkan kesetaraan sejak dini. Saat kondisi kerajaan tidak stabil, Nyi Ageng Serang bahkan ikut ke medan perang bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Beberapa sejarawan mencatat, Nyi Ageng Serang sempat menikah dengan Raden Mas Sundoro, namun mereka berpisah saat Raden Mas Sundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II dan menguasai Kesultanan Yogyakarta. Setelah bercerai, Nyi Ageng Serang menikah kembali dengan Pangeran Kusumawijaya yang kini dikenal sebagai Pangeran Serang I. Hari ini, tanggal 19 Juni 1825, kita membulatkan tekad untuk melawan Belanda. Tahun 1825, Perang Jawa pecah. Nyi Ageng Serang turun ke medan pertempuran melawan penjajahan Belanda, memimpin pasukan Semut Ireng atau pasukan Semut Hitam di wilayah utara Jawa. Nyi Ageng Serang sangat piawai di bidang kemiliteran. Sejarawan dari Oxford University, Inggris, Peter Carey menyebut kemampuan kombatannya ini ia dapatkan sejak remaja. Saat ia tergabung dalam prajurit Estri Langenkusumo, besutan Ratu Ageng Tegalrejo. Atas dasar itulah, Pangeran Diponegoro memilih Nyi Ageng Serang sebagai panglima perang sekaligus penasehat perang. Nyi Ageng Serang jadi satu-satunya panglima perempuan di Perang Besar Jawa awal abad ke-19. Sejarawan Peter Carey menerjemahkan laporan militer Kapten Hendrik Frederick Buschen tentang aksi militer Nyi Ageng Serang di kota Demak pada 3 September 1825. Buschen adalah komandan perang Hindia Belanda wilayah utara yang ditugaskan menumpas pasukan Nyi Ageng Serang di Demak. Dalam pertempuran Demak, Kapten Buschen memerintahkan pasukan yang mundur, sedangkan pasukan Nyi Ageng Serang terus bergerak maju. Lini keduanya tak henti menyerang pasukan Buschen. Pasukan Nyi Ageng Serang pun mampu mengalahkan pasukan Belanda. Saat itu, umur Nyi Ageng Serang 63 tahun, tapi penuaan tak jadi hambatan untuk tetap melawan penjajahan. Kemampuan dan siasat perangnya terbukti ampuh menghadapi Belanda. Tahun 1828 atau 3 tahun setelah Perang Jawa, Nyi Ageng Serang berhenti berperang. 28 Maret 1830, pasukan Jenderal de Kock akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Perang Jawa berakhir. Meski kalah, peperangan ini membuat pemerintah Belanda rugi besar hingga 20 juta gulden dan perkebunan milik Belanda rusak total. Sementara itu, Nyi Ageng Serang kembali ke Jakarta. Dia tinggal di dalam Notoprajan bersama sang cucu Pangeran Notoprojo. Tahun 1838, Nyi Ageng Serang wafat di Yogyakarta. Pada 13 Desember 1974, Nyi Ageng Serang mendapat gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden. Gelar ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas segala pengorbanan dan perjuangan Nyi Ageng Serang demi lahirnya Indonesia. Tidak tepat
teman Ramadan. Kematian anaknya yang diduga tewas ditenggelamkan oleh sang kekasih membuat nama Tamara Tiasmara ramai diperbincangkan publik. Sejumlah artis pernah terlibat dalam kasus penipuan, ada yang jadi korban, ada pula yang jadi pelakunya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Nama artis Tamara Tiasmara mendadak jadi sorotan usai anak satu-satunya meninggal pada 27 Januari lalu. Dante diduga ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi yang kini telah menjadi tersangka. Di tengah suasana duka, Tamara justru mendapat hujatan dan dicurigai terlibat atas kematian putranya. Kasusnya kini masih bergulir, polisi belum juga mengungkap motif pembunuhan. Lantas bagaimana Tamara menghadapi kasus ini? Di antara tudingan negatif, prahara dengan mantan suami, serta kisah cinta yang terpaksa kandas. Berikut 5 fakta Tamara Tiasmara. Fakta 1, kontroversi Tamara dalam kematian Dante, anak sematawayangnya. Di hari kematian Dante, Tamara terus memeluk dan menangisi jenazah anaknya. Saat pemakaman, Tamara juga terus menangis hingga dibopong oleh kerabatnya. Saat pengajian 7 hari meninggalnya Dante, Tamara tampil cantik ketika berfoto bersama teman-temannya. Namun, siapa sangka foto ini justru menjadi senjata makan tuan. Tamara dihujat dan dituding seakan tak bersedih atas kematian anaknya. Itu kan yang mereka lihat itu pada saat tahlilan hari ke-7. Memang aku akuin Tamara sudah make up, sudah catokan, tapi dia nggak tahu kan hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari pertama. Itu tuh kan Tamara tuh meraung-raung nangis yang benar-benar gendongin Dante tuh. Tudingan semakin brutal. Tamara disebut terlibat dalam pembunuhan Dante. Karena Tamara tak mau melihat CCTV dan Tamara sempat survei lokasi ke kolam renang 5 hari sebelumnya. Menampik hujatan itu, Tamara justru disebut berkepribadian protektif terhadap Dante. Tamara itu sayang banget sama anaknya. Saya membantah kalau itu adalah kong kali kong atau memang sudah direncanakan atau pembunuhan berencana bersama pacarnya. Saya membantah itu semua. Fakta 2, kekasih Tamara ditetapkan sebagai tersangka kematian anaknya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka kasus kematian Dante. Yuda diamankan polisi pada Jumat 9 Februari. Ayo dong. Ada dulu, Bang. Lihat kamera, Bang. Lihat kamera, Bang. Tamara tak pernah terlihat membela kekasihnya, namun juga tak menunjukkan sikap menuding Yuda atas kematian putranya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Pada 28 Februari, 115 adegan dilakukan saat rekonstruksi di 2 lokasi berbeda. Polisi menyebut tersangka Yuda membenamkan Dante hingga 12 kali di kolam berkedalaman 1,5 meter dengan durasi terlama 54 detik. Namun tersangka berdalih hal ini dilakukannya untuk melatih pernapasan Dante. Adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan
keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Fakta 3, pernikahan Tamara Tiasmara dengan DJ Angger Dimas dan kisah cintanya dengan Yuda Arfandi. Tamara dan Angger Dimas menikah pada 1 Maret 2017 setelah 3 tahun pacaran. Tamara menikah di usia 22 tahun, sementara Angger saat itu berusia 29 tahun. Angger dikenal sebagai seorang DJ, produser dan musik elektronik yang telah mendunia. Nama Angger sempat dinobatkan sebagai DJ nomor 1 se-Asia pada 2015. Pada 26 Desember 2017, keduanya dikaruniai seorang putra yang diberi nama Raden Andante Khalif Pramudityo. Pernikahan Tamara dan Angger tidak bertahan lama. Keduanya resmi bercerai pada tahun 2021. Yuda Arfandi sendiri juga adalah seorang duda dengan 1 anak. Yuda menikahi Vanessa Natasha pada tahun 2019, namun berakhir dengan perceraian. Kisah cinta Tamara dan Yuda telah terjalin selama 2 tahun, namun hubungan keduanya tidak direstui oleh sahabat Tamara. Sebagai teman gimana? Saya nggak setuju gitu kan, dari sebelum kasus ini ada ditarik ke belakang hubungan Tamara dan pacar ini, kita sebagai temennya nggak setuju gitu loh. Kalau Ara tuh tetap lanjut sama dia. Fakta 4, dukungan keluarga Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara lahir pada 23 Januari 1995 dari pasangan Cahyono BM dan Ristia Ayuni. Menghadapi kenyataan harus kehilangan cucu untuk selamanya, sementara sang anak justru mendapat hujatan, ibu Tamara tak kuasa menahan emosi. Saya itu Mbak percaya sama dia. Kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian dihujat semua. Kesedihan mendalam juga dirasa oleh kakek dan nenek Dante dari pihak ayah. Begitu ada peristiwa itu kami dipanggil, Angger dipanggil, terus ada inisiatif Angger membuat tagar Justice for Dante itu, terus langsung kami merasa, Angger kamu buat seperti itu, ya karena butuh keadilan, anakku tuh kan meninggalnya nggak wajar gitu. Fakta 5, karir Tamara Tiasmara di dunia hiburan. Tamara Tiasmara diketahui merupakan alumni dari London School of Public Relations. Ia memulai karir aktingnya dengan tampil di film pada tahun 2008. Pada 2009, Tamara terpilih menjadi finalis Gadis Sampul. Tamara hingga kini masih aktif berakting. Dalam 2 tahun terakhir, ia bermain di sejumlah film. Tamara juga tampil di berbagai judul FTV. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology.
hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bumbu mulu, dicalup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Lagi buktikan Extra Joss. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Seorang kontraktor mendatangi Polres Karawang akibat merasa merugi hingga 1,8 miliar rupiah. Ia mengaku kerugian ini diterimanya usai bertransaksi dengan selebritas Vicky Prasetyo. Vicky dituding tak memenuhi janji pembayaran kontrak atas proyek pembangunan lahan arena olahraga dan venue konser bernama Gladiator Arena Karawang, padahal progres pengerjaan proyek sudah 50%. Menurut pihak kontraktor, penagihan pembayaran telah diajukan berkali-kali, namun hingga saat ini Vicky Prasetyo belum pernah melakukan pembayaran. Saat ini progresnya hampir 50% dari 3 pekerjaan itu. Namun berulang kali klien kami telah menyampaikan invoice untuk pembayaran daripada pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Gitu. Total tagihan 1.840.000.000 rupiah. Polisi menyebut kedatangan pelapor untuk meminta konsultasi hukum. Setelah pertemuan, polisi memastikan pihak pelapor akan mengedepankan langkah somasi dengan mediasi sebelum membuat laporan polisi. Dari korban mengusahakan untuk somasi dulu terhadap si terduga. Apabila ada itikat baik daripada terduga untuk mengembalikan kerugian korban, nanti kita lakukan upaya mediasi di situ. Namun Vicky memastikan pihaknya tidak melanggar kontrak perjanjian karena berdasarkan kesepakatan pembayaran akan dilakukan saat proyek telah rampung. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah
Ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan pembangunan internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur. Pembangunan arena olahraga itu kini mangkrak karena menurut Vicky pihak kontraktor tidak kunjung melakukan perbaikan. Padahal lapangan itu kini digenangi air dan tak bisa dipakai. Selain Vicky, sejumlah artis juga pernah terlibat dalam kasus penipuan, baik itu menjadi pelaku ataupun korbannya. Berikut informasinya. Artis Angela Charlie alias Angela Lee dan David Hardian Sugito yang dulu masih menjadi suaminya ditangkap polisi terkait kasus penipuan berbisnis tas impor. 41 tas impor merek terkenal, 4 jam tangan mewah, serta sejumlah buku tabungan dan ponsel menjadi barang bukti. Angela ditangkap polisi pada Februari 2018. Seorang pebisnis bernama Santosa Tandio merasa ditipu karena telah menginvestasikan 12,1 miliar rupiah pada bisnis tas impor Angela. Bukan digunakan sebagai modal bisnis, uang milik Santoso digunakan untuk membayar utang, membeli rumah di BSD, dan membeli mobil Jeep Wrangler Rubicon. Selain untuk menutup utang, ya, itu digunakan untuk apa? Ada untuk beli barang-barang tas itu? Buat beli tas? Udah Pak. Beli kendaraan? Iya Pak, sama mobil. Rumah? Rumah itu saya iya sama rumah. Oke kok iya sama rumah? Iya sama rumah. Majelis Hakim memvonis Angela Lee 10 bulan penjara. Kini, Angela Lee bebas setelah mendekam 9,5 bulan dengan mendapatkan remisi. Sandy Tumiwa dikenal sebagai aktor sinetron dan FTV, namun ia beberapa kali terjerat kasus hukum, salah satunya kasus penipuan. Pada tahun 2015, Sandy Tumiwa ditangkap polisi karena kasus penipuan investasi bodong. Kasus penipuan ini dilaporkan para korban yang salah satunya penyanyi dangdut Anissa Bahar pada 20 Februari 2012. Bersama rekan perempuannya, Sandy mengajak para korban untuk berinvestasi di perusahaan trading forex PT CSM Bintang Indonesia. Para korban dijanjikan keuntungan 40% per bulan dari nilai investasinya. Karena kasus itu, Sandy divonis penjara 2 tahun, namun baru menjalani masa tahanan selama 1 tahun. Ia bebas bersyarat pada Februari 2017. Tahun 2019, aktor senior Jeremy Thomas ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan pengalihan aset villa di Bali. Kasus ini berawal dari sengketa lahan dan bangunan villa di Ubud, Bali pada 2013 antara Jeremy dengan Patrick Alexander Morris yang merupakan warga negara Australia. Patrick melaporkan Jeremy karena mengalami kerugian mencapai 16 miliar rupiah dari kasus pengalihan aset villa. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Jeremy tidak akan ditahan karena kejaksaan menangguhkan penahanannya. Ina Indayanti atau Ina Thomas menjaminkan dirinya agar Jeremy dapat menjadi tahanan kota. Kuasa hukum Jeremy Thomas menyebutkan kasus tersebut sebenarnya selesai secara perdata. Polda Bali juga telah menetapkan SP3 atas kasus ini. Patrick selaku pelapor sudah dinyatakan kalah di Mahkamah Agung dan telah dideportasi. Kenapa ngambil uang orang sembarangan? Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Beginilah reaksi artis Jessica Iskandar saat pelaku penipuan yang merugikan dirinya ditangkap pada bulan November 2023. Christopher Stefanus Budianto alias Stephen akhirnya tertangkap di Thailand. Stephen adalah tersangka kasus penipuan terhadap artis Jessica Iskandar yang menjadi buron polisi. Stephen dilaporkan oleh Jessica ke polisi pada Juni 2022 atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai 9,8 miliar. Stephen mengiming-imingi Jessica bisnis sewa mobil, tapi bukan keuntungan yang didapat, malah merugi dan uang yang diinvestasikan tak kembali. Ibu 2 anak ini pun kehilangan 11 mobil miliknya. Ya kita
optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Karena ini benar-benar uang yang aku perjuangkan dari aku masih 17 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Saat ini kasus dugaan penipuan yang menimpa istri dari Vincent Verhaeghe ini telah masuk persidangan. Dalam sidang perdana, Stephen didakwa telah melanggar pasal tentang penggelapan dan juga dianggap bersalah karena melanggar pasal tindak pidana penipuan. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya dikriminalisasi Pak Jokowi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kondisi parkiran terkini, motor pada jatuh, terkena
Para pekerja pabrik ini panik menyelamatkan sepeda motor mereka yang terendam banjir hingga 80 cm. Sepeda motor ini terjebak banjir di area parkir sebuah pabrik akibat luapan air sungai. Akibat banjir ini, pihak perusahaan menghentikan aktivitas pabrik dan memulangkan seluruh karyawan. Kalau ibu mau berhenti, kita juga akan. Saya sidang di sini. Keributan ini terjadi saat terdakwa mengamuk karena divonis bersalah telah menggelapkan 5 sertifikat hak milik pada tahun 2023. Bukan begitu, ibu juga berdasarkan undang-undang. Terdakwa mengamuk dari dalam pengadilan hingga ke jalan. Terdakwa juga menolak kembali ke ruang sidang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya dikriminalisasi! Terdakwa menilai putusan hakim adalah bentuk kriminalisasi dan melanggar hak asasi manusia. Saling dorong antara massa dan polisi ini terjadi saat eksekusi gudang di Jalan Kenjeran, Kota Surabaya. Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya dan polisi diadang oleh pihak termohon dan massa saat akan melakukan eksekusi gudang sengketa. Persidangan tingkat kasasi memutuskan gudang itu sah milik pemohon. Eksekusi akhirnya berhasil dilakukan, gudang juga berhasil dikosongkan. Unjuk rasa berubah menjadi kericuhan setelah mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas. Saling dorong hingga nyaris adu jotos tak terhindarkan antara mahasiswa dan polisi. Hari ini pun pemuda itu kemudian tetap pada garda terdepan untuk menerapkan secara intelektual, kawan-kawan. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan terkait aktivitas tambang ilegal tidak juga terpenuhi. Kericuan ini terjadi di kawasan Sukhumvit 11 Bangkok, Thailand yang melibatkan 2 geng asal Thailand dan Filipina yang saling berebut wilayah. Kericuan di daerah wisata ini membuat polisi turun tangan. Beberapa petugas juga mengalami luka saat mencoba membubarkan keributan. Warga Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Klaten ini berebut gunungan hasil bumi yang merupakan tradisi ruahan atau bersih desa untuk menyambut bulan Ramadan. Gunungan ini sebelumnya telah didoakan dan diarak mengelilingi masjid. Perebutan gunungan ini sebagai simbol ngalap berkah. Truk ini tak kunjung berhenti meski telah diperingatkan dan dikejar polisi di sepanjang Jalan Kosasi hingga Jalan Sukabumi Cianjur. Usai berhasil diamankan, sopir mengaku baru pertama kali melintas di kota Sukabumi sehingga belum mengetahui jalur yang dilarang dilalui kendaraan besar. Pak, udah kecium, Pak,
Kadis Perindak Kota Bau-Bau ini diduga meneriaki warganya maling saat warga mengantre beras di operasi Pasar Murah. Ibu kenapa tadi itu, Bu? Padahal warga telah mengantre dan membayar ke petugas untuk mendapat beras SPHP 5 kg sebanyak 2 karung. Kenapa dia bilang pencuri? Tidak tahu, saya sudah kasih tadi uangnya 10.000, saya ambil berasnya 2. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.